Baik, Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss Vina? Oke. Halo Shalom, selamat pagi. Di sini sudah ada Giovanna, Anta, Ethan, Tirza, Giselle. Oke, thank you Giselle. Jessie, tolong berikan reaction-nya. Halo Shalom pagi. Kita akan segera mulai renungan kita. Oke, baik. Tirza, Giselle sudah hadir. Oke, baik. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini ya. Jadi kita akan mulai renungan kita supaya nanti pembelajaran kita juga tidak terlambat mulainya ya. Oke, mari kita satu dalam doa anak-anak ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih buat istirahat malam tadi yang boleh kami alami ya Bapak, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyaman. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah ini ya Bapak, kami kembali boleh menikmati hari kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sebelum kami melaksanakan setiap kegiatan kami, setiap pelayanan kami ya Tuhan, khususnya kegiatan belajar mengajar secara online ini ya Bapak, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, serta dapat melaksanakan setiap ajaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya pesan yang disampaikan dalam firman-Mu pada pagi hari ini sampai kepada anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Titus ya. Oke, Misina minta tolong salah satu membacakan. Apakah Ethan ada di sana? Ethan bisa bantu Misina untuk membacakan firman Tuhan pagi ini? Hai Ethan. Halo Miss. Halo, ya silakan Ethan. Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berubah. Jangan tidak berbuah. Oke ya. Jadi terima kasih Ethan. Firman Tuhan pada pagi hari ini Misina ambil dari Titus 3 ayat yang ke-14 seperti yang sudah dibacakan oleh Ethan tadi. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Di sini dikatakan ya, kita belajar. Ada kata kunci di sini belajar. Ya, hidup yang pekerjaan yang baik. Kemudian hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi kalau mau hidup kita berbuah, jadi kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, supaya hidup kita berbuah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ya. Nah, setelah kalian mendengarkan ayat firman Tuhan tadi, Titus ya, adakah dari dalam diri kalian bertanya, ya, kapan aku akan berhenti belajar? Atau sampai kapan saya akan belajar? Ya, mungkin apakah ada di dalam diri kalian sudah mulai bosan belajar? Ya, di sini harap kita semua tidak pernah bosannya belajar karena Tuhan sudah menyampaikan bahwa dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi kalau ingin hidup kita berbuah, maka kita harus terus belajar melakukan sesuatu yang baik yang bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ya. Nah, adakah waktu kita untuk berhenti belajar ya? Dalam mengikuti jenjang pendidikan pun mungkin saja ada masanya kita selesai dalam tahapan formal. Ya, kita belajar dari mungkin ada yang kids sport, PG, kemudian TK, SD, SMP, SMA. Mungkin ada yang sampai SMA dalam pendidikan formal ya yang misalnya katakan di sini. Mungkin ada yang bisa sampai kuliah S1, S2 atau sampai dengan menjadi profesor mungkin. Ya. Nah, di sini
Tapi dalam kehidupan tidak ada alasan sama sekali untuk berhenti belajar ya. Mungkin dalam tahapan formal iya, ada masanya ya sampai sarjana berapa ya kita berhenti ya. Nah, di sini kita dari sejak bayi kita sudah belajar banyak hal anak-anak ya. Belajar berjalan, belajar berbicara, lalu mungkin mulai belajar di sekolah dasar, belajar mungkin setiap kita, kalian mungkin sudah ada yang mulai belajar naik sepeda, ada mungkin ada dari kalian yang belum bisa naik sepeda, nah mungkin perlu belajar ya, dan seterusnya banyak sekali hal-hal yang dari kecil kita pelajari ya. Kita terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, baik dari orang tua kalian, dari guru kalian, dari keteladanan orang-orang lain, atau mungkin kalian belajar dari buku, dari internet. Ya banyak sarana yang bisa kalian pergunakan untuk kalian bisa belajar ya. Nah, Alkitab berulang kali pula memberikan anjuran agar kita jangan pernah berhenti belajar, baik dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini maupun dalam hal kerohanian kita. Ya, Titus berpesan dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok ya, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Untuk bisa lebih baik lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik pun kita harus senantiasa belajar. Ya, dan Titus mengatakan itu akan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Ya, berhenti belajar artinya berhenti berbuah. Ya, jika diibaratkan sebuah pohon, ya anak-anak ya, jika kita ibaratkan sebuah pohon, apa yang akan dilakukan ketika pohon tidak lagi berbuah? Mungkin awalnya diberi pupuk dan sebagainya, ya, tetapi jika tidak juga kunjung menghasilkan, maka pohon akan diapakan? Pasti akan ditebang ya. Buat apa dia? Ya, dia tidak bisa menghasilkan buah. Dia tidak bisa memberikan apa-apa buat yang punya pohon itu. Ya. Jadi kalau dia tidak kunjung menghasilkan, maka pohon itu akan ditebang dan dia akan dibuang. Ya. Seperti itu pula kita dalam segala hal, kita harus senantiasa berusaha menjadi lebih baik ya, dan itu tidak akan bisa kita peroleh jika kita berhenti belajar. Ya, tidak ada alasan sama sekali bagi kita untuk berhenti belajar ya, apalagi dengan keuntungan dilahirkan di zaman modern di mana ada banyak sekali sarana yang menunjang kalian ya, memudahkan kalian untuk belajar ya. Dahulu mungkin kita sempat harus pergi ke perpustakaan sekolah terlebih dahulu untuk belajar, atau mungkin kalian mencari sesuatu, mungkin kalian pergi ke Gramedia, ke toko buku mana gitu ya, supaya bisa kalian menemukan apa yang kalian cari. Nah, sekarang dengan duduk di rumah kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu internet untuk belajar mengenai apapun itu semua sudah disediakan. Ya, untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, jika dahulu kita harus membeli sebuah Alkitab ya terlebih dahulu, sekarang berbagai aplikasi tersedia dengan sangat mudah dan gratis. Bahkan Alkitab pun sudah ada di HP kalian. Ya, tidak harus kalian mencari Alkitab yang hard copy-nya seperti itu ya. Jadi di handphone pun sudah ada. Kalian bisa pergunakan itu. Kalian bisa belajar dari apa yang sudah kalian punya ya. Jadi Alkitab sudah ada di HP ya bacalah gitu. Jangan diinstal saja tetapi kalian tidak mau membacanya. Seperti itu ya. Nah, jadi alangkah sayangnya jika kita yang hidup di zaman modern ini justru bermalas-malasan untuk belajar. Sayang banget. Fasilitas sudah diberikan banyak ya. Alangkah baiknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, di sini Salomo ya, dalam Alkitab seorang yang sangat dipenuhi hikmat berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, seseorang dikatakan bijak salah satunya bisa diukur dari kerinduan mereka untuk tidak menutup telinga mereka, melainkan rajin mendengar dan keseriusan mereka untuk terus menambah ilmu. Jadi itu ya, seseorang dikatakan bijak. Jadi dia mau terus mendengarkan dan serius untuk menambah ilmu mereka supaya semakin hari mereka semakin bijak. Ya. Oke. Awal yang sangat baik untuk memulainya adalah dengan menerapkan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Ya, kalian sudah sering mendengarkan ayat itu ya. Hanya orang bodohlah yang menghina hikmat dan didikan. Sebaliknya orang bijak akan selalu menghargainya dan terus mau mendengar serta terus mau belajar. Jadi kalian mau pilih nih, mau jadi orang bodoh atau mau jadi orang yang bijak? Ya, tentu kita akan pilih menjadi orang yang bijak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita mau mendengar dan terus mau belajar. Ya, mendengar hal-hal yang baik, bukan mendengar hal-hal yang negatif. Ya, kita harus belajar dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu selalu mengajarkan yang terbaik buat hidup kita. Jadi mari kita baca, kita dengarkan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, dalam keadaan ditimpa masalah sekalipun kita seharusnya tidak berhenti belajar, anak-anak ya. Malah seringkali dalam masalah itu kita justru bisa belajar banyak. Kita sering mengatakan kita belajar dari pengalaman. Ya, mungkin pengalaman itu gagal ya. Dari kegagalan itu kita belajar supaya kita tidak gagal lagi seperti itu ya. Kita belajar dari kegagalan yang kita alami seperti ya, memperoleh pelajaran berharga dan belajar secara langsung bagaimana kita harus menyikapi atau mengatasinya. Kita justru bisa menjadi lebih matang ya, lebih dewasa atau lebih bijaksana setelah mengalami masa-masa sulit. Mungkin ada dari kalian yang dalam kehidupannya mengalami kesulitan seperti itu. Kalian bisa belajar dari kesulitan yang kalian alami supaya kalian bisa bangkit lagi, kalian belajar lagi dari kesulitan yang kalian alami ya. Keadaan sulit biasanya akan mampu membuat kita untuk tersadar kembali setelah melenceng sekian jauh dari jalannya Tuhan. Ya, ada banyak masa-masa sulit yang pernah kita alami, baik yang ringan maupun yang berat. Ketika mengalaminya tentu kita akan merasakan sakit. Tetapi hari ini rasa syukur, hari ini kita bersyukur bisa mengalami itu semua. Dan bersyukur pula karena pada saat itu saya memilih untuk belajar dari kesulitan dan tidak membiarkan diri saya dipenuhi dengan keluh kesah atau berputus asa meratapi hidup kita. Ya. Belajar di sini juga adalah sebuah proses yang sangat penting anak-anak yang tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun ya. Alkitab selalu akan terus mendorong kita untuk belajar lebih giat lagi baik dalam kehidupan dunia terlebih untuk lebih mengenal Tuhan dan mengetahui kehendaknya dalam kehidupan kita ya. Terus belajar untuk berbuat baik seperti yang dikatakan oleh Titus tadi ya. Akan membuat kita bisa lebih belajar banyak lagi mengenai hukum kasih yang menjadi inti dasar kekristenan kita. Ya, baik dalam hal intelektual maupun spiritual ya, kita harus selalu bersedia membuka diri untuk belajar. Belajarlah dari segala hal anak-anak. Bahkan dari anak kecil pun kalian bisa belajar. Ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius ya. Jika ada di antara teman-teman yang merasa lelah untuk belajar dan memutuskan untuk tidak lagi melakukannya, ubahlah segera. Ya, karena sesungguhnya hidup akan berhenti jika kita memutuskan untuk berhenti belajar. Baik, itu ya. Jadi hidup akan berhenti kalau kita memutuskan untuk berhenti belajar. Ya, baik, itu firman Tuhan yang bisa Misina bagikan pada pagi hari ini ya, supaya kalian bisa merenungkan firman Tuhan pagi hari ini ya, kita tetap belajar ya. Walaupun mungkin nanti kalian sudah S1, S2, S3 ya, kalian tetap harus belajar ya. Karena belajar itu tidak ada batasnya. Oke, pergunakan apa yang sudah ada di sekeliling kalian, internet, kemudian apapun itu, kalian bisa belajar dari sana, ya. Oke, itu saja yang bisa Misina bagikan. Misina ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir ya. Kalian terlambat untuk mengikuti renungan pada pagi hari ini ya. Misina selalu mengingatkan, belajarlah untuk lebih disiplin. Ya, apalagi pagi hari kalian bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Tapi kalian tidak memaksimalkan itu ya. Oke, tidak apa-apa anak-anak. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Misina mohon salah satu pimpin kita dalam doa. Tirsa bisa bantu Misina pimpin doa untuk firman Tuhan kita pagi hari ini dan juga untuk kegiatan kita satu hari ini. Oke, silakan Tirza. Teman-teman terdoa. Tuhan Yesus, merasakan karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Sekarang kami akan belajar Tuhan, berkati kami, berkati darah penanganan akhir supaya
Kami bisa mengerti pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami, juga berarti guru-guru kami yang akan mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, baik, terima kasih Tirsa, terima kasih anak-anak yang sudah hadir ya. Silakan kalian persiapkan, nanti jam pertama ada Miss Wina ya. Nanti Miss Wina akan sambung lagi. Selamat mempersiapkan pembelajaran, mungkin sekitar 8 menit lagi kita akan mulai lagi ya. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Miss Wina kembali masuk di kelas kalian. Oke, bagi yang baru hadir, bagi yang baru bergabung, Miss Wina ucapkan selamat pagi. Oke, tolong berikan reaction-nya. Kalian open video sebentar, tolong absen seragam kalian. Tolong absen seragam kalian. Oke. Oke, thank you Giselle. Yang lainnya, Miss Wina minta tolong sebentar saja ya. Giselle, Anta bisa open video? Giovanna? Ayo. Ya, Miss Wina harapkan kalian walaupun di rumah tapi tetap disiplin mengikuti aturan yang ada. Bahwa setiap kali pembelajaran kalian harus menggunakan seragam. Oke, thank you. Thank you Giovanna, thank you Anta. Evan, silahkan open videonya. Ethan, Exton, Tirza, Jadi, Ivan, silahkan open video kalian. Tunjukkan seragamnya, oke, thank you. Sydney, Exton, Evan. Oke, Tirza, thank you. Yang lainnya, Bye, Benny, Abel, Jesse, Joshua, Eldon. Oke, thank you Abel. CJ, Cevi. Ayo biar adil semuanya, open video sebentar. Yang belum. Jadi, halo Jadi. Ayo yang belum pakai seragam, segera pakai seragamnya ya. Joshua. Eldon. Oke, thank you Cevi. Ivan. Halo Ivan. Ya, Miss. Oke, sudah pakai seragam belum? Jadi, woi, oke. Aduh, Ivan. Oke, siapa nih yang di waiting room nih ya? Oke, siapa lagi yang oke, thank you CJ. Oke. Yang lain, ayo Ethan belum, jadi belum. Hai Benny juga belum nih. Ivana silakan open. Oh belum, baru masuk nih Ivana ya. Eldon, Joshua. Oke, thank you Ethan. Oke, Joshua. Eldon. Halo Eldon, apakah ada di situ? Open dong videomu, Miss Wina mau lihat wajahnya. Ayo, biar cepat mulai kita. Oke, lama sekali ya. Ini Miss Wina masukin nilai karakter kalian ya. Kalau nggak mau open video ya, yang rajin-rajin berarti nilai karakternya oke nih ya. Oke ya, oke baik. Biar tidak berlama-lama ya, Miss Wina harap kalian setiap pagi itu benar-benar dari diri kalian itu jujur kalian menggunakan seragam dengan lengkap ya. Tidak harus sebenarnya guru-guru itu harus meminta kalian open video. Jadi kalian seharusnya kalau misalnya sapa atau guru-guru yang lain menyapa, kalian open video kalian ya. Oke, baik anak-anak kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami kembali berkumpul anak-anak kelas 9A lewat Zoom meeting ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu, urapi mereka ya Bapa, berikan hikmat-Mu buat anak-anak kami supaya mereka lebih disiplin lagi, supaya mereka lebih baik lagi ya Tuhan, mau mengikuti pembelajaran dengan disiplin, dengan baik, sehingga mereka juga lebih bisa memahami akan apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan kami dari awal hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Nah, kita akan lanjutkan materi kita ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung ya. Jadi baru sedikit kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin itu kita belajar tentang apa? Misna mau tes nih di awalnya ya. Misna mau ngetes nih apa yang sudah dipelajari kemarin. Kemarin itu kita sudah belajar apa, Nana? Tentang apa? Ini salah satu bisa Tabung, Miss. Oke, tabung. Nah, kita kemarin belajar tabung ya. Nah, Misna mau tanya nih, tabung itu punya berapa sisi? Siapa yang bisa jawab? 3, Miss. 3. Apa saja? Ivan. Tutup, habis itu alas, Mm-mm. sama selimut. Ya, selimut. Iya, selimut ya. Good, bagus. Ya, selain Ivan nih, Misna tanya lagi. Tabung itu punya berapa rusuk? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Selain Ivan, Misna mau dengar suara yang lain. Ini Misna masukin poin loh ya yang rajin-rajin jawab nih. 2. 2. Apa saja? Lingkaran. Sorry. Misna kok... Oke, jadi rusuknya ada 2. Oke, betul ya. Cukup pertanyaannya sampai rusuknya ada 2. Oke, pertanyaan selanjutnya. Thank you. Tadi siapa ya? Suaranya siapa? Gisel, Miss. Oke, thank you ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Banyak titik sudutnya tabung. Ada berapa? Selain mereka berdua tadi. Yang lain? Tidak ada titik sudut, Miss. Oke, tidak ada titik sudut. Jadi diingat ya. Jadi dia tidak punya titik sudut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, Misna minta tidak ada yang menjawab di chat ya. Langsung di unmute. Oke, pertanyaan selanjutnya, alasnya tabung itu kan berbentuk lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Siapa yang mau jawab? Ayo, luas lingkaran. Tidak ada yang menulis di kolom chat? Pi R pangkat 2. Pi R kuadrat. Nah, di sini ada pi. Pi itu ada, sorry, tadi itu siapa ya? Saya tidak bisa lihat. Tadi siapa yang jawab ya? Saya, Miss. Joshua. Oke, thank you Joshua ya. Nah, kemudian pi itu kan ada 2 ya. Kita bisa pakai 2 pi. Apa saja dan tentukan kapan kita pakai pi tersebut. Siapa yang bisa menjelaskan? Kita pakai 22/7 kalau ada angka yang kelipatan 7. Pakai Terus? 3,14 kalau nggak kelipatan 7. Oke, baik. Apanya yang kelipatan 7? Baik diameternya, tingginya, sisi atau alas. Atau jari-jari. Jadi yang kelipatan 7-nya itu adalah jari-jarinya atau diameternya ya. Oke, baik. Thank you Gisel. Bagus. Kemudian selimut ya. Selimut tabung. Siapa yang bisa menyampaikan rumus selimut tabung? Ayo. Siapa yang bisa menyampaikan rumus selimut tabung? Karena di bab ini akan banyak sekali rumus yang harus kalian hafalkan. Jadi setiap hari misalnya akan review lagi rumus-rumus yang harus kalian hafalkan ya.
Ada yang mau menyampaikan rumus selimut tabung apa? Ayo. Gampang sekali. Kita sudah belajar kemarin. Yuk. Tidak ada? Keliling alas kali tinggi. Keliling alas kali tinggi. Keliling alas itu apa? 2pi R. Kali berarti rumus luas selimut berarti 2pi R kali T. yes, 2pi R kali T. Ya. Kemudian luas permukaannya berarti apa? Siapa yang mau jawab? Luas permukaan. Jadi kalau permukaan berarti tinggal kamu tambahin ya. Jadi luas seluruh sisinya ya. Sisinya tadi ada 3, jadi tinggal kamu jumlahkan. Secara manual boleh atau langsung dengan menggunakan rumus luas. Luas permukaan. Ada yang mau menjawab? Luas permukaan? Halo? Panjang ya? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, jadi ini ya, 2pi R dalam kurung R plus T. Ya, jadi luas permukaan tabung 2pi R dalam kurung R plus T. Ya, boleh nggak pakai yang di atas? Boleh. Ya. Oke, kemudian volumenya selalu luas alas kali tinggi ya. Volume apapun itu selalu luas alas kali tinggi. Jadi tergantung alasnya itu apa. Kalau alasnya berbentuk lingkaran berarti pi R kuadrat kali tinggi tabung gitu ya. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan sebelum Miss Yuna lanjutkan? Kemarin sudah Miss Yuna berikan beberapa soal yang sudah kita selesaikan ya. Oke, ada 2 soal. Nah, kemudian kita akan lanjut soal yang ketiga, anak-anak. Boleh kalian siapkan alat tulis kalian bisa coba, ya. Nah, di sana ada sebuah kue tar untuk merayakan ulang tahun berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 8 cm. Jika di seluruh sisi atas dan samping kue tar tersebut dilapisi coklat, tentukan luas permukaan kue tar yang dilapisi coklat. Jadi di sini tidak semua permukaan tabung atau permukaan kue tar itu dilapisi coklat. Jadi hanya bagian samping ya dan atas ya. Sisi atas dan sisi samping saja. Berarti sama aja kita mencari tabung tanpa apa, Nana? Mencari luas Alas. tabung tanpa alas atau tanpa tutup. Boleh ya, berarti luas lingkaran ditambah luas selimut. Bisa ya? Oke, jadi kita buat dulu diketahuinya ya. Diketahui apa saja di sini. Selalu kalau ada soal cerita lebih baik kita buat diketahui ya. Diameternya ya, diameter tabung. Diameternya sama dengan 28 cm. Kalau kita cari R-nya berarti berapa? Kalau diameternya 28, jari-jarinya berapa? 14 ya, 14 cm. Jadi setengah dari diameter. Kemudian tingginya 8 cm. Nah, jika di seluruh sisi atas dan samping, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya berarti luas LP itu berarti luas permukaan ya, bukan lembaga permasyarakatan ini ya. Oke, luas permukaan kue tar yang dilapisi coklat. Nah, silakan kalian cari anak-anak. Yang sudah menemukan boleh tuliskan di kolom chat ya. Oke. Jawab berarti luas kue tar yang dilapisi coklat berarti kita cari dulu luas lingkaran ya. Luas sisi atas ya. Sisi atas atau luas lingkaran. Luas lingkaran ya. Ini artinya luas lingkaran. Oke, silakan. Berarti pi R kuadrat ya. Kemudian baru kalian cari luas apa? Luas selimut ya. Selimut. Ya, sama dengan apa? 2 pi RT. Silakan anak-anak kalian coba ya.
Yang sudah boleh tuliskan di kolom chat ya. Misalnya kasih waktu 2 menit, silakan. Oke. Jadi sama dengan pi-nya kita pakai berapa anak-anak? Kalau diameternya 28. Kita pakai 22/7 ya. 22/7 kali jari-jarinya 14 ya. 14 kali 14 ya. Kita coret, ini dapat 2, jadi 44 kali 14 ya. Sama dengan berapa? 616 ya, cm persegi. Kemudian kita cari luas limutnya, 2 kali pi-nya masuk 22/7 kali R-nya 14 kali tingginya 8 ya. Kita sederhanakan, ini dapat 2 ya. Jadi 44 kali 2 kali 8 16 ya, sama dengan 704 cm persegi. Oke, berarti luas permukaan kue jadi luas permukaan kue yang dilapisi coklat adalah berapa? 616 cm kuadrat ditambah 704 cm persegi sama dengan 1320 cm persegi. Oke, ini hasilnya. Oke, sudah lumayan banyak yang betul. Jadi yang belum mengerti silakan kalian pahami, atau mungkin yang masih masih bingung ya, tolong ditanyakan boleh ya, biar kalian tidak bingung terus. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kita akan lanjut contoh soal yang berikutnya. Silakan. Sebuah drum yang berbentuk tabung mempunyai jari-jari 30 cm dan tingginya 100 cm. Drum tersebut terisi penuh dengan minyak tanah. Tentukan volume minyak tanah yang ada di dalam drum tersebut. Kalian tahu drum ya? Jadi drum itu tempat untuk menampung air biasanya. Jadi bentuknya seperti tabung. Atau tangki minyak itu biasanya dalam ditempati pakai drum itu juga. Itu ya. Jadi yang tidak tahu drum seperti itu ya. Oke, kita buat dulu ya diketahuinya apa ya. Seperti biasa. Misalnya ganti pen biar tidak terlalu terang ya. Oke, jadi kita buat diketahui dulu. Diketahui sebuah drum berbentuk tabung mempunyai jari-jari. Nah, R-nya sama dengan 30 cm. Tingginya 100 cm. Nah, drum tersebut penuh dengan minyak tanah. Tentukan volume minyak tanah. Berarti yang ditanya apa? Volume. Ya, sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Nah, silakan. Apa rumus volume anak-anak? Volume tabung apa? Volume tabung apa? Ada yang masih tahu? Ingat? Pi R kuadrat kali T. Ya, pi R kuadrat T ya. Pi R kuadrat T. Silakan kalian kerjakan. Hati-hati dengan pi. Pi-nya di sini yang kita lihat jari-jarinya kalau 30 cm kita harus pakai berapa ya? Oke, silakan dicoba 2 menit anak-anak. Ya, kita masukkan pi-nya ya. Pi-nya kita pakai berapa? Kalau 30 cm jari-jarinya. Kita pakai 3,14. Ya, 3,14 berarti dikali R-nya 30 dikali 30 dikali tingginya 100. Nah, 3,14-nya misalnya kalikan dengan 100 ya. Jadi 314 dikali, nah ini kali ini 900 ya. Jadi 314 dikali 900, 282.600. Jadi cm pangkat 3 atau cm kubik. Jadi volume minyak tanah yang ada di dalam drum itu adalah 282.600 cm kubik. Oke, baik.
Sampai di sini ada pertanyaan untuk pertanyaan nomor 4? Tidak ada? Oke, kita lanjut soal yang terakhir untuk materi yang tabung ya. Sebuah kaleng berbentuk tabung mempunyai jari-jari 10 cm. Kaleng tersebut terisi penuh oleh 11.000 cm3 air. Tentukan tinggi kaleng tersebut. Ya. Misalnya kasih keterangan di sini pi-nya kita pakai 22/7 biar kalian gampang hitungnya. Ya. Nah, Miss kenapa pakai 22/7? Padahal jari-jarinya 10. Tidak apa-apa kalau dalam soal permintaannya adalah pi-nya kita pakai 22/7. Ya, bisa dipahami ya? Oke, baik kita buat diketahui dulu. Ya, diketahui R-nya di sini 10 cm. Kemudian terisi penuh oleh air, berarti 11.000 cm3 ini apa anak-anak? 11.000 cm3 ini apa? Volume? Iya, volumenya ya. Volumenya 11.000 cm3. Oke, yang ditanyakan berarti yang ditanya tinggi ya. Ditanya tingginya sama dengan berapa? Oke, jawab. Nah, kalau diketahui volume ditanya tinggi, kita pakai rumus volume. Ya, volume tadi rumusnya kan pi R kuadrat T. Ya, jadi kita masukkan volumenya berapa? 11.000 ya. Jadi 11.000 kita masukkan. Sama dengan pi-nya kita pakai 22/7 ya. Dikali R-nya 10. Ini juga 10. Ya, R kuadrat berarti 10 kali 10 kali tingginya ditanya. Oke ya. Kanan sama kiri itu bisa kita coret ya. 0 ini sama ini boleh misalnya coret. Nah. Oke ya. Kemudian berarti di sini sisa 110 sama dengan 22/7 T. Kita kali silang berarti atau T-nya berarti berapa? 110 dikali 7/22. Betul nggak? Mesinnya salah ya? 7, bener ya? Betul ya? Ada yang bingung nggak? Kenapa di sini 7/22? Ada yang bingung? Atau misalnya ulang ya? Mungkin ada yang bingung prosesnya. Oke, jadi di sini T-nya berarti 110 kita bagi dengan 22/7. Berarti 110 dikali, nah dikali dibalik ya 7/22. Jadi sama dengan berapa? 770 dibagi 22. Berapa anak-anak? 770 dibagi 22 berapa? Ada yang ketemu? Pas 35? 35 pas ya? Oke, berarti jari-jarinya 35 cm. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini kita sudah bisa menentukan luas selimut, kemudian mencari luas tabung tanpa tutup atau tanpa alas, kita mencari volume, kita mencari tinggi jika diketahui volume, atau kita nanti bisa juga soalnya dicari jari-jarinya, diketahui volumenya, atau diketahui luas permukaannya, dicari jari-jarinya. Itu juga bisa ya. Oke, nah kalau sudah kita akan masuk ke yang berikutnya, yang kedua, kerucut. Ya, Miss Ina masih punya waktu lagi 10 menit ya kurang lebih ya. Nah, kerucut. Ada yang bisa memberikan contoh kira-kira benda-benda yang ada di sekitar kalian itu yang berbentuk kerucut kira-kira apa saja? Ada yang bisa memberikan contoh? Miss Ina mau tanya Benny. Hai Benny. Hai Benny. Karena apa Miss Ina tanya itu? Karena nanti dalam soal cerita akan ada barang-barang yang di sekitar kalian yang berbentuk kerucut itu yang akan Miss Ina pakai dalam membuat soal cerita ya. Oke. Hai Benny, apakah ada di sana? Dengar suaranya Miss Ina? Ben? Oke, Benny tidak ada di tempat nih ya. Miss Ina panggil tidak mau nyahut. Ya, nanti Miss Ina tulis nggak hadir loh ya kalau nggak mau nyaut. Benny,
Oke, tidak ada jawaban. Cevi, apakah tahu bentuk benda di sekitar kamu yang berbentuk kerucut? Satu saja, sebutin. Yang lain siapkan. Benda yang berbentuk kerucut ya, Miss? Apa? Sebentar. Banyak sekali loh. Ayo, banyak sekali yang. Topi ulang tahun? Oh boleh, topi ulang tahun boleh. Abel, sebutkan satu yang berbentuk kerucut. Nanti Miss Ina akan bikin soal topi ulang tahun ya. Nanti Miss Ina suruh berapa, misalkan topi ulang tahun terbuat dari kertas. Jadi kertasnya itu yang diperlukan berapa sentimeter persegi ya. Seperti itu ya. Oke Abel, sebutkan satu Abel. Benda di sekitarmu yang berbentuk kerucut. Halo? Halo, Abel juga nggak ada nih suaranya? Tidak ada? Oke, kalau gitu Jadi, Miss Ina tanya Jadi. Benda di sekitarmu Jadi yang ada yang berbentuk kerucut. Ya, Miss. Jadi dengar tadi pertanyaannya Miss Ina? Nasi tumpeng, Miss. Oke, good. Nasi tumpeng. Nanti Miss Ina buatin soal yang ada hubungannya dengan nasi tumpeng ya. Oke, good. Thank you, Jadi. Kemudian Aurel. Satu lagi Aurel. Apa? Hai Aurel, bisa dengar suaranya Miss Vina? Halo Aurel. Nasi tumpeng sudah nak, yang lain. Tadi nasi tumpeng udah, topi ulang tahun udah. Tuh yang disukai sama anak-anak apa itu? Yang bentuknya kerucut. Aurel, ada lagi? Oke, Aurel belum juga bersuara. Baik ya, masih banyak. Oh ini nih, sebentar. Ini sepertinya dijawab. Tutup saji. Tutup saji ada yang berbentuk kerucut ya? Oh mungkin Aurel di rumah bentuk tutup sajinya kerucut ya? Oh bisa juga ya. Bisa juga ya. Oke ya. Jadi banyak anak-anak ya, ada nasi tumpeng tadi sudah, ada es krim yang berbentuk corn gitu ya. Kemudian tadi dikatakan topi ulang tahun, ada topinya Pak Tani, caping yang sering dipakai ke sawah seperti itu ya. Kemudian ada lagi corong kalau kalian beli bensin di pom bensin itu juga bisa. Oh bukan ya, sekarang nggak pakai itu ya, bukan di pom bensin ya. Biasanya kalau kita beli eceran itu kadang ada kita pakai corong seperti itu ya. Oke, masih banyak lagi yang berbentuk kerucut anak-anak ya. Oke, mari kita lihat ya, kerucut merupakan sebuah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Untuk menentukan luas kerucut, perhatikan bentuk jaring-jaring kerucut di samping ya. Ini adalah jaring-jaring kerucut ya. Dia berbentuk seperti ini ya. Jadi kalau misalkan sebuah kerucut gitu ya, misalkan topi ulang tahun, kalau kamu belah di bagian sampingnya atau digunting bagian sampingnya, kalau dibuka dia seperti pada gambar di sebelah kanan ini ya. Kemudian perhatikan bentuk untuk menentukan luas kerucut, perhatikan bentuk jaring-jaring kerucut di samping. Selimut kerucut merupakan juring lingkaran. Jadi ini adalah selimutnya ya, yang diarsir nih, yang diarsir ini adalah selimutnya. Ini selimutnya. Ini selimutnya yang berbentuk seperti juring lingkaran. Ya, ini namanya juring lingkaran. Kemudian ini yang di sebelah kanan yang ada jari-jarinya ini adalah alasnya nanti. Ya, luas lingkaran. Jadi alas dari kerucut itu berbentuk lingkaran. Oke ya. Nah, untuk menentukan luas selimutnya kita pakai perbandingan ini. Luas selimut kerucut per luas lingkaran, panjang busur per keliling lingkaran. Sehingga nanti kalian ketemu PRS, di mana S di sini ya, S di sini adalah garis pelukis ya. Ini namanya garis pelukis atau garis lukis. Ya,
R di sini jari-jari. Jari-jari, ya, bisa dipahami, ya. Nah, kemudian nanti akan ketemu luas selimutnya ya. Luas selimutnya adalah ini PRS. Kemudian luas permukaan kerucut berarti luas selimut ditambah dengan luas lingkaran. Berarti rumusnya menjadi PRS ditambah PR kuadrat. Kalau kita sederhanakan menjadi PR atau kita faktorkan menjadi PR dalam kurung S plus R. Oke, jadi kemudian untuk volume kerucutnya karena ada lancipnya ya, jadi kita kalikan sepertiga atau kita bagi 3 ya. Jadi luas alas kali tinggi per 3 atau sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini rumus volume kerucut. Oke, itu rumus-rumus yang akan kita pergunakan untuk kerucut. Ada pertanyaan? Jadi ada 3 ya. Luas selimutnya PRS, luas permukaannya PR dalam kurung S plus R, kemudian volumenya sepertiga kali PR kuadrat kali T. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya Miss Vina ya. Sisi kerucut ada berapa? Sisi kerucut. Ada berapa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Sisi kerucut ada berapa? 2. 2. Terdiri dari apa saja? Apa saja sisi kerucutnya? Yuk, apa saja nih? Alas dan selimut. Alas dan selimut ya. Jadi alas dan selimut. Oke, ini unsur-unsurnya. Kemudian rusuknya. Rusuk kerucut. Rusuk kerucut ada berapa? Rusuk kerucut ada berapa anak-anak? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Rusuknya ada berapa? 1. 1. Oke, betul Gisel. Ada 1 ya. Jadi bagian ini. Nah, lingkaran yang bawah itu adalah rusuknya. Ya, jadi ada 1. Kalau titik sudutnya ada berapa? Ada nggak titik sudutnya? Ada? Ada berapa? Kurang keras? Joshua ya? Joshua berapa Jo? 1, Miss. 1 ya, itu titik puncaknya ini ya. Nih, titik puncaknya. Oke ya, jadi itu ya, rusuknya 1, titik sudutnya 1. Beda dengan tabung tadi. Kalau tabung rusuknya 2, titik sudutnya tidak punya ya. Oke, ada pertanyaan? Itu beberapa unsur dari kerucut ya. Oke. Nah, waktunya Miss Yuna lagi berapa menit ya? 5 menit ya. Oke, kita coba ya satu contoh soal saja. Diketahui sebuah kerucut dengan jari-jari 3 cm dan tingginya 4 cm. Hitunglah garis pelukis ya. Garis pelukis, kemudian luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Jadi diketahui di sini R-nya sama dengan 3 cm ya. Kemudian tingginya 4 cm. Nah, kita cari yang pertama garis pelukis. Garis pelukis itu berarti S ya. Ya, garis pelukis. Kita gambar kerucutnya dulu anak-anak. Kita gambar kerucutnya dulu. Ya, kurang lebih begini. Ya. Ini T ya. Oke, ini anggap aja O di sini ya. Kemudian ntar di sini misalnya ambil ini AB saja ya. Oke, misalkan di sini titik A, sini titik B. Oke, yang ditanya adalah di sini S-nya berapa? Di sini T, tingginya adalah 3 ya. 3 cm. Kemudian jari-jarinya, tingginya yang 4, sorry. Jari-jarinya yang 3. Oke, ini 4. Boleh kalian juga coba di sana ya.
Jadi di sini 4, di sini 3 cm. Oke, kita mencari S. Jadi S itu sama dengan, ini kan siku-siku ya. Berarti kita bisa cari pakai rumus Pitagoras ya. Kita pakai Pitagoras. Jadi T kuadrat ditambah atau dikurang anak-anak kalau mencari S? Ditambah ya, kalau mencari sisi miring ya. Ditambah S kuadrat. Jadi akar T-nya adalah 4 ya, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi akar 16 ditambah 9 ya. Jadi akar 25. Jadi adalah 5 cm. Itu yang A. Kemudian kita cari luas selimutnya yang B. Ya, luas selimut. Rumusnya apa tadi? Pi R S ya. Nah, karena jari-jarinya 3 berarti kita pakai 3,14 ya. Dikali R-nya 3 dikali S-nya 5. Ya, jadi kita kalikan. Coba bantu Miss Ina mengalikan 3,14 kali 15 berapa? 3,14 kali 15 berapa? 47,1. 47,1. 47,1. Oke. Sentimeter persegi ya. Oke, kemudian kita cari luas permukaannya. Misalnya tulis di sini ya, karena butuh yang lebih panjang. Luas permukaan, apa rumus luas permukaan? Pi R dalam kurung R plus S ya, betul nggak? Betul nggak? Pi R dalam kurung S plus R. Oke, berarti sama dengan Pi-nya kita pakai 3,14 kali R-nya 3 ya. 3 dalam kurung 3 plus S-nya 5 ya. Jadi 3,14 dikali 3 berapa? 3,14 dikali 3 berapa anak-anak? Berapa? 9? 6,14. 3,14 kali 3, sorry. 9,42. 9,42 ya. 9,42 dikali 3 tambah 5, 8 ya. Coba kalikan 8. Berapa? 75,36. Satuannya sentimeter persegi ya. Kemudian yang terakhir D, volume kerucut. Volumenya kan sepertiga pi R kuadrat kali T ya. Jadi sepertiga kali 3,14 kali R-nya 3 kali 3 kali 4. Oke, ini bisa coret ya, 3-nya 1. Jadi tinggal 3,14 kita kalikan dengan 3 kali 4, 12 ya. Berapa? 3,14 kali 12. Berapa? 37 ya. 37,68 ya sentimeter kubik ya. Nah, jadi itu yang untuk hari ini kita pelajari ya. Kita sudah belajar mengenai tabung dan kerucut ya. Kalian mulai saat ini mulai mencicil untuk menghafalkan rumus-rumusnya. Jadi bedakan antara tabung dan kerucut. Ingat di tabung itu tidak ada garis pelukis atau S. Yang ada S-nya itu adalah di kerucut. Ya, oke? Bisa dipahami sampai di sini? Oke, yang sudah mengerti kira-kira untuk pelajaran kita hari ini siapa? Oke, ada Ivan. Tolong berikan reaction-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, yang lain? Oke, Miss Ina harap yang lain ini ya. Oke, anak-anak, Miss Ina mau absen dulu. Terakhir siapa yang tidak hadir ini ya. Tolong bantu Miss Ina, Ivan, siapa yang nggak hadir hari ini ya. Miss Ina mau absen. Siapa yang nggak hadir ya? Aldon ada. Kemudian Exton ada. Benny, Cevi ada? Cevi ada. Ada, Miss. Siapa yang nggak ada ya? Ada lagi 2 yang nggak hadir nih. Monica ada?
Monica nggak ada. Monica nggak ada. Oke, Monica sama siapa ya? Joshua, Jesse, jadi. Siapa yang nggak ada ya? Aurel ada. Eldon ada? Ada, Miss. Eldon ada. Ivana ada. Jadi ada. Ivan, Ethan ada tadi. CJ. Abel ada tadi. Siapa lagi satu yang nggak ada ya? Oke, Eldon, Exton, Benny. Benny ada, Benny? Benny ada. Cevi ada. Abel ada? Abel ada. CJ ada, CJ? Ada. Ethan? Ada. Ivan, Ivana, Jedi, Jesse? Ada, Miss. Jesse ada. Josephine Kalanta? Anta ada. Joshua ada. Giovanna ada. Giselle ada. Monica tidak ada. Aurel ada. Sydney? Ada, Sydney. Evan? Ada. Lah, terus siapa yang nggak ada? Tirsa ada. Siapa lagi Tirza satu? ada. Siapa yang nggak ada? Bukan emang cuman kurang satu. Enggak, partisipannya di sini. Enggak, 21 gitu. Harusnya Harusnya 22. 22 sama Miss Vina harusnya. Oh iya, 21 sih Iya, siswanya kan, Miss. Iya, siapa yang nggak ada ya? Tuh, Waduh, 2, saya 3, lupa, 4, 20. 20, siapa yang nggak ada ya? Nah, aneh tah? Oke. Siapa yang nggak ada tadi ya? Exton ada? Exton ada. Benny ada. Cevi mana ya? Cevi ada. Abel ada. CJ ada. Ethan keluar nggak ya? Oh, Ethan ada. Ada kok, Miss. Ada, terus siapa yang nggak ada? Ivan ada. Ivana ada. Jedi ada. Jedi ada nggak? Keluar nggak Jedi? Ada. Jesse ada. Anta ada. Joshua. Oh, Joshua nih yang keluar. Tapi Joshua tadi ada kok jawab-jawab. Oke, berarti. Iya, Joshua. Oke, soalnya tadi ada ya Joshua ya. Oke, berarti yang hari ini tidak ada Monica. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Ivan langsung tutup dengan doa, Van. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menemani kami dalam pelajaran matematika. Tuhan berkati Miss Vina yang telah mengajari kami, Tuhan, dan Tuhan berkati selanjutnya, Tuhan, untuk pelajaran selanjutnya, Tuhan, apa yang diberikan oleh guru yang akan selanjutnya, Tuhan. Maksud Yesus, dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, baik, terima kasih Ivan, terima kasih anak-anak. Selamat belajar kembali ya, lebih disiplin lagi, lebih serius lagi belajar. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 9A. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring pelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Selasa 9 Februari 2021. Baik, anak-anak kelas 9A semuanya, bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya, baik, terima kasih. Secara umum, ya, biar tidak lama menyita waktu, apakah semuanya sudah standby? Yang sudah, tolong kasih tanda oke. Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, baik. Ya, Aldon, Benny, Ivan, Stefano, Tirza, Mikaela, Jedi, Sydney. Oke, ya, Josephine. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi sesuai dengan agenda kita, hari ini Miss mengadakan penilaian harian yang pertama. Jadi langsung saja silakan nanti untuk pengerjaannya anak-anak kerjakan di Moodle. Ya, langsung dibuka di Moodle.
dicari pelajaran bahasa Bali. Kemudian untuk penilaian harian itu dibuka topik yang Wira Cerita Sutta Soma. Ya, untuk penilaian hariannya sekali lagi silakan dibuka topik yang paling bawah Wira Cerita Sutta Soma. Jadi di situ sudah ada foldernya penilaian harian 1. Ya, silakan anak-anak langsung kerjakan, langsung jawab. Itu Miss setting untuk percobaan anak-anak bisa 2 kali percobaan. Jadi nanti akan Miss ambil nilai yang tertinggi. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dengan maksimal agar hasil yang dicapai juga maksimal dan tidak ada yang remedial nanti. Ya, untuk KKM untuk ketuntasan itu adalah 75. Ya, waktu pengerjaannya itu 60 menit. Ya, 1 jam. Silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Jika ada yang kurang jelas, yang ingin ditanyakan, silakan silakan ditanyakan di forum chat. Dan Miss tegaskan sekali lagi tidak ada yang bertanya terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, ya, karena materi di soal-soal itu sudah semua Miss bahas sebelumnya. Ya, baik, silakan mulai dikerjakan. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi 9A. Bisa dengan suara Miss Elis. Oke, thank you Tirza. Thank you Sydney. Ivan, thank you. Giselle, thank you. Anta, thank you. Cevi, thank you. Tiffany, Evan. Yang lainnya bisa dengan suara Miss Elis. Ya, thank you Aurel. Giovanna, thank you. Monica, thank you. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, misalnya minta tolong Ivan bisa bantu kita dalam doa, Ivan, sebelum mulai pelajaran. Oke, mari kita sama berdoa. Tuhan Yesus, mari kita akan belajar IPS Tuhan dipimpin oleh Miss Elis. Tuhan berkati Miss Elis yang akan mengajari kami Tuhan. Semoga apa yang diberikan oleh Miss Elis bisa kami pahami dan juga kami dengar dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you Ivan. Baik. Ya. Sebelum kita mulai, misalnya mengingatkan kembali, berarti hari ini kita belajar masuk materi selanjutnya. Ya, kita misalnya siapkan PowerPoint-nya dulu. Ini materi kita berarti tentang bagian C, memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Oke, sebelumnya Miss Elis mengingatkan dulu untuk minggu lalu 9A Miss Elis ada ngambil nilai, misalnya cek dulu ya. Oke, berarti semua hadir semua ya. Oke, nilainya semua lengkap. Oke. Udah lengkap semua nilai yang kemarin ya. Nanti pas pelajaran terakhir nanti baru akan misalnya absen ya. Baik, kita akan melanjutkan kembali. Silakan kalian lihat materi PowerPoint-nya yang ada di layar kalian masing-masing ya. Kalau kalian memang tidak bisa ada kendala, nanti materinya sudah ada di Moodle, nanti bisa kalian download, nanti kalian pelajari ya, kalian lihat. Kalau nggak ada bermasalah juga kan tidak bisa downloadnya, terus kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 121. Di situ ada materinya juga, nanti bisa kalian pelajari ya. Misalnya saya akan menjelaskan dan mengingatkan kembali, minggu lalu kita sudah belajar tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Ya, apa itu keunggulan mutlak, apa itu keunggulan komparatif, misalnya sudah jelaskan. Ya, sekarang misalnya saya akan mengingatkan kembali lagi apa itu teori keunggulan mutlak. Ya, jadi teori keunggulan mutlak itu suatu negara itu dapat membuat produk tertentu. Ya, jadi
negara bisa membuat produk tertentu sehingga negara lain tidak bisa memproduksinya. Ya, sehingga itulah yang dikatakan dengan keunggulan mutlak. Ya, jadi negara tersebut memiliki lebih unggul dibandingkan negara yang lainnya. Ya, itulah yang disebut dengan teori keunggulan mutlak. Nah, ini adalah tokohnya Adam Smith, yaitu seorang ekonom klasik asal Inggris. Ya, ini ada contoh, kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Ya, di situ ada suatu kasus. Nah, kasus di sini menceritakan tentang teori keunggulan mutlak. Ya, dari kasus ini kalian bisa lihat. Ya, mana apa yang disebut dengan keunggulan mutlak. Jadi bisa kalian pelajari, ya, Indonesia dan Jepang, ya, dia lebih unggul dalam hal apa, ya? Berarti Indonesia lebih unggul dalam produksi beras, walaupun sama-sama negara Indonesia dan negara Jepang memproduksi beras sama-sama, tetapi Indonesia lebih unggul dibandingkan negara Jepang. Itulah yang disebut dengan keunggulan mutlak. Ya, nah kalau kalian bandingkan lagi Jepang Indonesia dalam produksi motor, ya, nah ini Jepang akan lebih unggul dibandingkan negara Indonesia dalam memproduksi motor. Jadi Jepang bisa dikatakan ya dia memiliki keunggulan mutlak ya dalam hal memproduksi motor dibandingkan negara Indonesia. Ya, jelas ya, itu yang disebut dengan keunggulan mutlak. Next, saya ingatkan kembali lagi. Kedua adalah teori keunggulan komparatif. Nah, suatu negara yang dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien. Itulah yang disebut dengan keunggulan komparatif. Ya, tadi mutlak dikemukakan oleh Adam Smith, ya, komparatif dimukakan oleh David Ricardo. Sama-sama seorang ekonom yang berasal dari Inggris, ya. Nah, ini ada contoh biar kalian bisa mengerti, memahami apa yang disebut dengan keunggulan komparatif. Nah, ini ada contoh. Indonesia, Jepang sama-sama bisa memproduksi TV dan motor. Nah, kalian bisa lihat dalam satu hari mereka bisa memproduksi berapa banyak. Ya, lihat ada perbandingannya. Nah, dari kesimpulan kasus yang misalnya disampaikan ini, kalian bisa melihat bahwa Jepang ini akan lebih unggul ya 2 produk dibandingkan negara Indonesia. Itulah yang disebut dengan keunggulan komparatif. Ya. Kita lihat lagi, ya. Nah, Indonesia lemahnya di mana? Ya, Indonesia lemah dari Jepang. Kita lemah. Kita sama-sama bisa produksi TV sama motor, ya. Tetapi kelemahan kita adalah kita nggak bisa memproduksi TV. Kenapa, Miss? Lihat perbandingannya. Ya, kalau kita buat satu TV, orang Jepang itu sama aja dia mengorbankan satu motor. Ya, ini Indonesia ya, satu TV itu bisa mengorbankan satu motor. Ya. Nah, kalian bayangkan, sedangkan harga TV dan harga motor itu jauh sekali, berbeda banget ya, jauh ya. Nah, ini bisa. Tetapi ya, kalau dilihat dari negara Jepang, satu TV itu dia mengorbankan 1,3 aja, 1,3 motor. Ya, nah inilah jadi yang disebut dengan keunggulan komparatif. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk materi yang baru. Berarti misalnya sudah jelaskan apa itu keunggulan mutlak dan apa itu keunggulan komparatif. Ya, kalian bisa mencerna, memahami apa yang misalnya jelaskan. Ya, nah selanjutnya kalian bisa lihat.
kita akan masuk ke submateri yang baru, yang kedua, yaitu upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Bagaimana upaya kita menghadapi persaingan itu seperti apa? Ya, upaya-upaya menghadapi. Nah, di sini ada 6. Ya, yang pertama, saya akan jelaskan. Ya, namanya persaingan. Kalau persaingan itu apa sih sebenarnya? Berarti kalau persaingan itu dalam perdagangan itu adalah biar dia bisa mendapatkan keuntungan. Ya, anak-anak bisa mendapatkan keuntungan bagi pelakunya. Ya, jadi kita bisa bersaing sama tetangga kita atau para pedagang yang lain supaya kita mendapatkan keuntungan. Nah, itu ya terjadi, ya biasa memang terjadi, persaingan itu memang terjadi, ya supaya dia mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan para pedagang yang lain. Terus juga kita lihat, ya bukan hanya persaingan perdagangan, ya antar negara juga kadang mengalami persaingan, ya bayangkan antar negara, ya sama. Negara juga ingin mendapatkan suatu keuntungan. Keuntungannya apa? Untuk memenuhi kehidupan masyarakat atau rakyatnya di negara tersebut, dari keuntungan negara tersebut. Ya. Nah, tetapi kalau kalian lihat semuanya bersaing. Ya. Tadi kita lihat Indonesia, Jepang sama-sama produksi kendaraan bermotor. Ya. Tetapi Jepang lebih unggul dibandingkan negara Indonesia. Nah, dalam persaingan mereka juga akan mengenal istilah teori mutlak, keunggulan mutlak, dan teori keunggulan komparatif. Ya, ini ada keterkaitan dalam hal perdagangan internasional. Ya, terus kita lihat. Nah, akhirnya bagaimana? Apa upaya yang dilakukan para eksportir? Ya, menghadapi persaingan dalam perdagangan. Ya, yang pertama ini apa yang dilakukan? Mengamati pasar dan mengenali pesaing. Diamati dulu pasarnya. Ya, para pedagang, para wirausahawan, para entrepreneur, para eksportir, sebelum mereka terjun, ya apa yang akan mereka jual, mereka harus mengamati dulu pasar, dilihat dulu kondisi pasarnya. Maksudnya bukan pasar itu ya, maksudnya lihat keadaannya, keadaan di negara tersebut, masyarakat atau konsumen itu butuhnya apa, ya konsumen itu maunya apa. Diamati dulu, eksportir mengamati, entrepreneur, ya para entrepreneur atau wirausahawan juga mengamati. Dilihat, oh kebutuhan masyarakatnya apa sih yang pengen mereka penuhi. Setelah mengamati, baru mereka mendatangkan barang, ya yang kira-kira akan diminati oleh pembeli. Ya, diminati oleh konsumen sehingga para eksportir maupun wirausahawan itu akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Nah, ini langkah pertama, mengamati pasar. Terus mereka juga harus mengenali pesaing. Ya. Mengenali pesaingnya sama. Ya. Pasti selalu ada namanya pesaing, ya. Para eksportir melihat, wah, harus melihat juga, bukan hanya mengamati pasar, tapi mereka harus mengenali pesaing. Bagaimana pesaingku di sebelahku? Harus kenal, kita harus bisa mengenali mereka. Ya. Supaya kita bisa menentukan apa? Cara efektif dan efisien. Ya, dalam hal perdagangan internasional. Ya, nah itu yang dilakukan. Ya, contoh misalnya dalam satu kelas kalian mau ujian nih besok, ulangan ulangan IPS, ya dalam kelas.
Ya, sebelum satu kelas ini bagaimana ini biasanya kita juga ngamati ya kan. Kalau pengalamannya misalis dulu, misalnya sekolah misalis juga tahu misalnya siapa pesaing misalis ya, saingan dalam hal pembelajaran. Misalis tahu misalis bersaing sama dia. Sebelum itu misalis kenali dulu ya, lingkungan di kelasnya misalis itu seperti apa. Ya. Terus mengenali pesaingnya misalnya harus tahu teman lawannya misalis yang selalu nilainya selalu bareng, kadang misalnya selalu kalah atau kebalikannya. Ya misalnya harus tahu dia, lebih kenal dulu dia. Bagaimana dia? Misalnya pelajari dia. Ya. Wah, dia belajarnya pulang sekolah dia langsung belajar, mengulangi materi, malamnya dia belajar. Ya, berulang-ulang sampai besok. Ya. Seperti apa? Jadi misalnya akan mengamati dia, mengenal, kita harus lebih kenal dia. Ya. Tapi bersaingnya secara sehat. Ya. Jadi misalnya ingat kalau misalnya masih SMP, masih SMA, kalau saingannya Miss Alice ada, kalau dia dapat nilai tinggi dibandingkan Miss Alice ya, hanya selisih berapa poin aja, 1 poin, hanya koma aja gitu. Wow, rasanya gimana ya rasanya, kok bisa sih kalah lagi, padahal udah mati-matian belajar kayak gini ya, tetapi dia lebih tinggi ya, kayaknya ada rasa juga, rasa agak padahal misalnya sudah belajarnya udah berusaha ya, berusaha maksimal, tapi ternyata misalnya sebelum mengenal cara dia belajar lebih baik, ternyata dia belajarnya jauh-jauh hari sudah belajar, diulang lagi materinya terus ya, makanya dia mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, kita harus bisa mengenali pesaing kita. Ya, wah misalnya masih ingat SMP, SMA, kalau udah kalah sedikit aja nilai sama dia, teman saingannya misalnya udah gimana caranya misalnya berusaha nilai misalnya lebih baik lagi dari dia untuk next selanjutnya. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, sama para eksportir, ya, para wirausahawan juga sama. Sebelum mereka berdagang, sebelum mereka memulai usaha, mereka harus mengamati pasar. Setelah mereka amati, mereka tahu kebutuhan konsumen itu apa. Ya, baru bisa berdagang. Sehingga hasil dagangan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena laris dagangannya. Ya, itu. Terus mengenali pesaing kita, itu juga harus kita lakukan. Ya, jadi ini yang pertama, upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Ya, terus yang kedua, menciptakan produk yang berbeda. Nah, ini sudah jelas lagi. Ya, bagaimana seorang wirausahawan ya bisa menciptakan produk mereka yang berbeda, yang unik dibandingkan produk yang lain yang ada di pasaran. Ya, bisa nggak kita menciptakan? Harus lebih inovatif supaya produk kita bisa laris manis, bisa mendapatkan keuntungan. Ya, nggak ada namanya pedagang yang ingin mendapatkan kerugian, nggak ada. Pasti pedagang ingin mendapatkan keuntungan, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi itu namanya dah keuntungan. Ya, sama seperti kalian pada saat pembelajaran TD Live. Ingat ya, masih dari kalian kelas 7, kelas 8, kalian mendapat pelajaran pembekalan tentang TD Live. Kalian sudah tahu gimana caranya. Pasti akan ditanya, ciptakan produk kalian yang berbeda daripada produk yang ada di pasaran. Target pasarmu siapa? Sama ya, target pasarmu apa? Ya. Ciptakan, makanya kalau pada saat kalian presentasi, ya, produknya harus berbeda ya dibandingkan produk yang lain. Inovasinya di mana? Biasa guru-guru atau misternya pasti akan menanyakan, ya, apa sih kelebihan dari produkmu? Apa sih menciptakan produk yang lebih berbeda dibandingkan produk yang lain? Padahal ini sama, di pasaran juga ada. Tetapi kamu bisa harus menciptakan sesuatu produk yang berbeda, yang lebih inovasi. Ya,
Ini sudah kita dapatin. Ini semua A sampai F ini sudah kita dapatkan di pelajaran TDLIF. Kalian sudah mendapatkan semuanya. Berarti kalian sudah tahu. Ya. Sebelum dapat pelajaran IPS ini kalian sudah tahu bagaimana kalian melakukannya sebagai entrepreneur, ya. Menciptakan, mengamati produk, ya, mengenali pesaing kalian. Ya, ini sudah kita lakukan, ya. Jadi lebih gampang misalnya menjelaskan, ya. Jadi ada ciri khas tertentu yang bisa dikenal. Ini produknya berbeda daripada yang lain, ya. Ada ciri khasnya. Oh, ciri khasnya loh itu loh, dari kemasannya bagus, kemasannya unik, sampai orang itu tahu, bisa kenal karena produkmu berbeda dibandingkan produk yang lain. Ya, itu yang kedua. Ya, selanjutnya yang ketiga, menonjolkan keunggulan produk. Ya. Keunggulan produkmu apa sih yang ditonjolkan? Ya, itu harus juga ya. Jadi keunggulannya berarti harus dibandingkan produk yang lain. Ya. Produkmu itu loh lebih unggul dibandingkan produk lain. Ini yang dilakukan para entrepreneur, para usahawan, para eksportir. Ya, mereka harus tahu bisa menonjolkan keunggulan produk mereka. Ya, contohnya apa? Mereka harus bisa mempertahankan kualitasnya, mutunya. Ya. Kualitas mutu produkmu itu loh harus dipertonjolkan. Ya. Atau selain mutunya, pelayanannya mungkin. Ya. Kadang misalnya gini, misalnya pertama kali dulu datang di mana ya? Di Jawa ya, di Bali. Misalnya datang ke Bali. Jadi masuk mall ya. Coba perhatikan pelayannya itu kadang-kadang ada yang juteknya minta ampun. Ya, ditanya, "Mbak, nomor size yang ini ada enggak?" Ya, kadang-kadang dia kalau kita ngomongin kayak gitu enggak ada, padahal dia belum cari loh anak-anak. Ya, misalnya pernah pergi sama temennya misalis ya. Jadi kita ke mall mau beli sesuatu barang ya. Nah, itu coba. Nah, kebetulan mau beli sepatu, coba sepatu. Habis coba size-nya, ternyata size-nya kecil. Misalnya minta ganti size-nya yang nomor ini. Ya, minta nomor ini. Belum dia cari, ya. Pelayannya itu dia belum cari, tapi dia bilang nggak ada, kosong, habis. Ya. Bayangkan pada saat seperti itu. Jadi ya udah misalnya masih sabar, tapi kadang di sisi lain gini ya, pernah juga misalnya ngomong ke pelayannya, cari aja belum loh Mbak, udah ngatain udah habis. Coba cari dulu Mbak, dicek dulu ada apa enggak gitu ya. Jadi dia seenaknya aja melayani kita. Ya. Nah ini kadang yang tidak ramah ini yang membuat kita enggak nyaman, ya kan? Kalau kalian belanja pelayanan yang tidak ramah, itu rasanya enggak nyaman banget, ya. Kita mau beli, ya pasti kalau kita mau beli sesuatu produk pasti harus memuaskan diri kita. Oh cocok nggak ke kita, pas nggak ke kita, nyaman nggak ke kita, ya kan? Jadi kita harus memastikan benar-benar. Tapi ada pelayan yang dengan seenaknya, judesnya, ya bilang nggak ada, habis lah, macem-macem lah, ya padahal dia belum berusaha. Nah ini salah satu adalah menonjolkan keunggulan produk. Dengan cara mungkin pelayanannya ramah, ya diberikan kepada konsumen, terus dia bisa mempertahankan kualitasnya, mutunya. Ya. Jengkel ya kita kalau misalnya nggak ada pelayanan yang baik itu jengkelnya luar biasa misalnya. Ya, sudah nggak mau cari, ngotot lagi. Ya, kadang itu pernah misalnya alami, ya. Misalnya pernah sampai kalau nggak niat melayani nggak usah Mbak gitu ya. Udah sampai ya maksudnya kita udah jengkel banget ya. Misalnya sudah pernah berdebat sama pelayan. Maksudnya misalnya nggak seperti itu, tapi karena misalnya mau nanya gitu tapi dia langsung jawabnya dengan judes ya. Jadi sebagai
sebagai pembeli ya kita juga maksudnya bisa memberikan masukan, input atau komplain-komplain yang sifatnya untuk membangun. Ya anak-anak sifatnya membangun. Kalau memang kalian merasa nggak nyaman, bisa sampaikan. Ya. Nah itu ya, ini adalah menonjolkan keunggulan produk. Ya. Nah, semakin unggul produknya, semakin lebih unggul, semakin lebih menonjol produknya dibandingkan produk yang lain, maka ya berarti konsumen itu juga akan loyalitas. Ya, konsumen juga akan loyalitas terhadap produk tersebut. Ya, mungkin orang berpikir, oh kualitasnya bagus, maka dia akan loyalitas. Ya udah, next besok kalau aku ada uang lagi, aku mau beli lagi produknya. Nah ini keuntungan, salah satu upaya adalah menonjolkan keunggulan produk ya, maksudnya seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak dari A, B, dan C? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, misal selanjutkan. Sekarang yang bagian D. Nah, yang bagian D ini adalah mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Ya. Kalian harus pelajari kelebihannya apa, kelemahan dari pesaingmu itu apa. Harus kita pelajari. Ya, jadi sama para pedagang, para eksportir, mereka harus belajar. Belajarnya melihat pesaingnya, kelebihan dia apa, kelemahannya dia apa, ya. Itu yang harus kita pelajari, ya. Jadi misalnya apa? Di sini kalau kita ambil contoh adalah menciptakan produk yang tidak diciptakan pesaing atau memberikan pelayanan yang tidak disediakan pesaing. Kalian harus lihat, ya. Kalian harus menciptakan produk-produk yang lebih unggul, produk-produk yang berbeda dibandingkan pesaingmu. Mungkin itu kelebihanmu, ya. Kita cek lagi kelemahannya, ya apa, ya. Terus kelebihan kita juga misalnya kita lihat, oh di sebelah kita itu pelayanannya kurang. Oh itu kelemahannya dia. Kita harus bisa cari, berarti dia lemahnya di situ. Kita harus lebih baik lagi. Kita berikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, ya, supaya konsumen akan betah, akan beli produk kita. Jadi kita tahu, oh di sebelah ternyata itu kelemahannya, ya. Nah itu kita harus pelajari, pesaing kita itu harus kita pelajari. Dia lebihnya apa sih? Kelemahannya dia di mana? Ya. Ya. Jadi, nah dengan demikian kalian bisa menawarkan produk kalian. Nah, menawarkan produknya yang memang tidak dimiliki oleh pesaing kita. Kita tawarkan, ini loh produk kita. Karena kita sudah belajar, sudah belajar kelebihan mereka, kekurangannya mereka, kelemahannya mereka, pesaing kita bisa menawarkan produk kita yang lebih dibandingkan pesaing kita. Keuntungannya apa? Jadi kita membawa peluang kita lebih besar. Ya, peluang kita lebih besar memasarkan hasil produk-produk kita di pasaran. Itu lebih besar, lebih banyak peluang. Ya. Nah, itu salah satu cara yang dilakukan upaya menghadapi persaingan. Ya, itu yang keempat. Oke, selanjutnya yang kelima di sini adalah menawarkan harga yang bersaing. Kalau kalian belanja sekarang, ya, apalagi momen-momen hari raya, hari besar, ya, contohnya Idul Fitri, Natal, atau sebentar lagi kita mau merayakan Imlek, ya. Nah ini banyak pasti yang menawarkan harga-harga yang bersaing. Semua toko, semua apa, dari produk makanan, dari toko, dari pakaian, semuanya menawarkan
harga-harga yang bersaing karena momennya pada saat Imlek. Ya, supaya banyak pembeli, dia menawarkan harga yang bersaing anak-anak. Ya, salah satu caranya yang dilakukan misalnya dengan cara apa? Memberikan bonus. Makanya kalau kalian belanja pasti ada bonus ya. Beli 2 gratis 1. Atau beli 1 diskon berapa. Kalau beli 2 diskonnya berapa. Nah itu adalah salah satu cara yang bisa ditawarkan. Ya, sehingga mendapatkan harga yang bersaing. Ya, kalian bisa lihat. Tidak usah jauh-jauh, kalian pergi ke mall di Bali. Harganya bersaing ya, bersaing tetapi cara promosi mereka yang berbeda. Cara menawarkan harganya itu berbeda. Oh di toko ini kalau beli 1 gratis 1. Di toko sebelahnya kalau kamu beli 1 diskon berapa persen. Di toko lagi sana kalau kamu beli 2 ya gratis 1. Nah semuanya menawarkan harga-harga yang bersaing. Ya, itu salah satu cara yang dilakukan. Ya, kalian menghadapi persaingan perdagangan internasional. Banyak ya, bukan hanya itu. Makanya kalau kalian lihat toko-toko pasti beda-beda cara yang dilakukan. Mereka menawarkan harga mereka supaya harganya bisa bersaing dengan toko-toko lainnya, ya, atau dengan para perdagangan lainnya. Nah itu yang dilakukan, ya. Jadi yang dilakukan itu bukan berarti dengan cara menurunkan harga. Tidak, kalau kalian menurunkan harga, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, tetapi banyak cara yang dilakukan. Ya, contoh lihat pergi kemana kalian lihat nggak ada ya harganya turun. Pasti semuanya harganya sama walaupun beda selisihnya hanya dikit, tapi dia cara menawarkannya yang berbeda. Ya. Itu salah satu maksudnya menawarkan harga yang bersaing. Jelas ya anak-anak ya? Jelas ya. Jadi banyak cara yang dilakukan. Ya, salah satu contoh yang tadi misalnya sampaikan, mungkin beli 1 bonus 1, beli 1 misalnya diskon berapa persen, ya, beli 2 lagi mendapatkan diskon sekian. Kalau beli 1 diskon sekian, beli 2 dapat diskon sekian. Setelah itu hasil pembelanjaannya dengan kelipatan misalnya berapa ratus ribu, kalian bisa belanja mendapatkan dengan kupon ini dapat potongan harga. Nah itu salah satu, menawarkan harga yang bersaing. Ya, supaya orang tertarik. Ya, banyak orang datang, wow, beli gini loh dapat segini, harganya segini. Biasanya aku beli normalnya mahal, tapi ini dapat bonus, beli 2 berapa gratis. Ya, itu cara menawarkan harga yang bersaing. Ya, salah satu cara ya. Jadi misalnya kalian siapa tahu besok menjadi seorang entrepreneur, para pedagang, kalian bisa melakukan atau menawarkan harga yang memang bisa bersaing dengan para usahawan yang lainnya atau para pedagang lainnya. Ya, sampai di sini jelas? Jelas anak-anak? Yang bagian E? Oke, kalau sudah jelas, bisa selanjutkan lagi sekarang yang bagian F. Yang F di sini adalah mempromosikan produk. Nah, ini sama juga ya, mempromosikan produk. Jadi kalau promosi itu apa? Promosi itu adalah upaya atau cara yang wajib dilakukan pengusaha untuk mengenalkan produknya kepada konsumen. Ya, satu cara yang dilakukan ya, supaya konsumen itu tahu dengan adanya promosi. Ya, makanya lihat kalau kita pada waktu TD Live, semua ada ya, ini masuk ya dalam lingkaran TD Live yang kalian lakukan. Ya, udah TD Live pasang stand ya sebelum COVID. Setiap kelas memiliki standnya masing-masing. Ya, dengan gaya mereka yang berbeda. Wih, ada yang kelasnya super heboh, ada yang sederhana aja, ya, ada yang rame kelasnya, ya macam-macam. Ya, pengalaman kita sebelum COVID ya. Jadi mau TD Live itu heboh kita. Wih, sibuk semuanya mempersiapkan
kelasnya masing-masing dan mempersiapkan stand-nya masing-masing. Ya, stand-ku harus dikreasikan seperti ini. Harus modelnya seperti ini. Ya, makanya ada lihat biasanya pas TD Live pasang nama mau jualannya apa, terus harganya juga ada dipasangnya. Biasa beli 5 gratis 1, beli sekian harga sekian, ya itu ya benar ya. Nah itu sudah kita lakukan, kalian sudah tahu ya, di TD Live sudah kita terapkan. Ya, nah, ini promosinya. Kalau promosinya kalau kalian lihat pasti heboh sekali pada saat TD Live ya. Dari kelas 7 sampai kelas 9 semua heboh menawarkan, mempromosikan produk mereka. Ada yang sampai jualan, Miss beli ini Miss, dapat ini Miss, ini harganya lagi promo Miss. Ya, enak Miss makanannya. Ya. Miss bisa beli ini toppingnya macam-macam Miss, bebas milih. Nah itu promosi. Ya, ada yang di depan pintu sudah, silakan Bapak Ibu masuk-masuk, silakan belikan produk kami Ibu, Bapak makanan kami. Ini sehat makanannya, ya, tidak mengandung ini, itu baik untuk anak-anak, ya. Ini tidak mengandung karbohidrat yang tinggi, ya. Nanti makan ini banyak Ibu, Bapak Ibu atau adik-adik atau kakak kalian tidak bisa bikin gemuk. Kan macam-macam. Ya, promosi. Ya, ada yang menawarkan es, silakan minum es ini tidak mengandung zat pewarna, ini menggunakan pemanis alami, misalnya seperti itu. Sehat untuk tubuh, bisa dicerna. Ya, lagi stand sebelahnya lagi, ayo beli es kita, macam-macam. Ya, itu adalah cara mempromosikan produk. Ya, jadi ini sudah kita lakukan. Nggak usah kita sampai ke perdagangan internasional, tapi pada saat TD Live kalian sudah melakukan semuanya dari A sampai F. Ya, kita sudah belajar semuanya. Jadi harusnya kalian juga bisa mengerti dan memahaminya lebih dalam lagi. Ya, ada yang promosinya media sosial, wow, share di media sosial. Ya, ada yang mau dalam bentuk brosur, wah banyak. Tahu-tahu dari depan pintu, turun dia ke bawah, ya bagiannya bagi tugas, kamu bagian promosi, kamu bagian jualan, kamu bagian masak, kamu bagian kasir, kamu bagian ini, semua lengkap, semua bekerja sama dalam satu tim. Ya, apalagi yang heboh, pakai ini, ya menawarkan produknya, ya dalam bentuk selembaran. Ayo Bapak Ibu datang ke stand kami di kelas 9 lantai 3, silakan datang Bapak Ibu. Ya. Nah ini promosi. Apa tujuannya promosi? Supaya produk yang kita jual mereka ketahui. Jadi mereka tahu, mereka ingin membeli, mereka ingin datang, kita mendapatkan keuntungan. Ya, nah ini yang dilakukan. Ya, sama pada saat kalian TD Live, banyak cara yang biar kalian bisa promosikan, biar dagangan kalian laku, biar kalian mendapatkan keuntungan. Ya, nah itu cara yang dilakukan. Atau mungkin stand-nya dikreasikan, dibuat bagus. Ya. Makanya nggak heran. Ya, pada saat sebelum jamnya habis, dagangnya sudah habis. Ya. Berhasil mempromosikan produknya. Ya, jelas ya anak-anak ya, banyak cara yang dilakukan untuk mempromosikan. Lah apalagi sekarang zamannya digital ya, sekarang banyak orang mempromosikannya. Kalau misalnya seingat dulu masih ada di pinggir jalan itu dengan cara selebaran ya. Kalau sekarang mungkin kurang lebih efektif ya, karena satu pemborosan kertas, kadang-kadang pas di lampu merah dia mengasih kertas-kertas itu yang diambil hanya dibaca sebentar, enggak dilihat, enggak dibaca, tiba-tiba udah jauh dari sana dibuang. Kan itu rugi. Ya, biasa sekarang itu sudah jarang sekali dilakukan ya. Sekarang lebih banyak orang melakukan di media sosial. Misalnya dengan cara di IG atau di Facebook ya, di WhatsApp ya, banyak cara yang dilakukan dengan cara mempromosikan produk-produk supaya orang mengenal produk kita, laku, banyak yang beli, kita mendapat keuntungan.
Ya, oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan, bisa saya selanjutkan. Kalian bisa lihat di sini ada World Economic Forum, ya. Ini mengidentifikasikan ada beberapa faktor, ya. Faktor penyebabnya Indonesia itu lemah, ya, lemah dalam daya saing. Nah, yang pertama itu apa aja? Kok bisa mengatakan Indonesia lemah dalam hal persaingan? Yang pertama, birokrasi pemerintah yang kurang efisien, ya, kurang efisien. Birokrasi pemerintahnya amburadul, ya, tidak efisien, bingung. Masyarakat, para eksportir, para usahawan itu bingung. Ini gimana sih pemerintah? Seperti apa sih sistemnya seperti pemerintah? Kok berbelit-belit, kok lama sekali? Nah, itu yang menjadi kelemahan dari negara kita. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, lemahnya infrastruktur. Kalian lihat, ya, udah semangat para pedagang, para eksportir, para wirausahawan, ya. Mereka udah semangat sekali untuk menjual produk mereka. Tetapi kelemahan negara kita apa? Infrastrukturnya lemah. Infrastruktur kita nggak lengkap, anak-anak. Ya, sarana prasarana kita tidak mendukung. Jadi sulit. Itu menjadi kelemahan kita, ya. Daya saing kita bisa. Misalnya produk Indonesia bagus-bagus, ya. Produk Indonesia itu luar biasa bagus. Ya. Masyarakat luar itu banyak yang senang dengan produk-produk kita. Tetapi infrastruktur kita tidak mendukung. Jadi kita nggak bisa bersaing dengan para pedagang lainnya. Itu kelemahan kita. PR dari pemerintah, PR dari negara kita. Ya, oke. Selanjutnya, lihat apa? Banyaknya korupsi. Kalian tahu, Indonesia terkenal sekali dengan korupsi. Ya, dikit-dikit kalau kalian lihat di televisi dapat berita si A, si B korupsi. Si A, si B, si C dikit-dikit korupsi. Tidak bisa diberantas. Karena korupsi itu sudah mendarah daging. Ya. Uang-uang yang ada itu nggak ada lagi, nggak kembali. Mereka korupsi. Bisa korupsi uang, bisa korupsi yang lainnya, banyak. Ya. Tujuannya apa? Ingin memperkaya diri sendiri. Ya, ini sampai sekarang sulit sekali korupsi diberantas. Ya, oke. Selanjutnya adanya inflasi, terus kurangnya aksesnya pembiayaan kalangan petani. Ya, itu juga menjadi masalah. Ya, adanya ketidakstabilan kebijakan pemerintah dan implementasinya juga. Nah, ini adalah salah satu faktor penyebab Indonesia lemah dalam hal daya saing. Ada inflasi. Ya, terus kurangnya akses pembiayaan bagi kalangan petani. Akses untuk pembiayaan petani itu kurang. Ya. Ya, mungkin dari petaninya atau dari pemerintahnya, petaninya belum modern, belum bisa menggunakan fasilitas atau akses pembiayaan yang lebih modern. Mereka belum bisa mengerti, belum bisa memahami. Ya, mungkin masyarakat di desa mereka nggak tahu mobile banking, internet banking, SMS banking. Ya, mereka belum mengerti. Mereka lebih percaya dapat uang cash. Mereka lebih senang. Ya, ini ada uang cash bayar, beli plek misalnya berapa, tak beli hasilmu, uang sekian. Mereka lebih senang gitu. Aksesnya mereka nggak tahu kalau sudah pakai mobile banking, suruh transfer, sudah ini. Mereka udah males. Nggak bisa, kita udah ketinggalan yang hal-hal seperti itu. Ya, para petani nggak bisa menguasai, ya ketinggalan dengan petani-petani yang lebih modern, lebih canggih. Nanti aku via transfer ya, aku bayar pakai mobile banking, ya, aku kirimnya pakai, wah lengkap. Tapi mereka nggak bisa akses kayak gitu. Mereka taunya ya nerima uang cash, itu kendala. Ya, kita nggak bisa menghadapi persaingan. Ya, daya saing negara kita itu masih lemah, masih kurang. Ya, suruh belajar
untuk memajukan, tapi kita nggak mau belajar. Ya, aduh susah, aduh ribet, belum apa-apa, kita bagiannya mengeluh. Ya anak-anak, mengeluh aja. Sama kalau kalian misalnya belajar atau mengerjakan PR, ya, belajar aja belum, baru dikasih gurunya, silakan kerjakan LKS halaman sekian sampai sekian bagian A. Belum dilihat, belum dibaca. Banyak sekali Miss soalnya Miss. Ya. Belum dilihat, belum dipelajari. Kok banyak sih Miss? Alasannya sudah banyak sekali. Ya. Nanti Miss, maksudnya soal nomor ini apa ya Miss? Baca belum? Pertanyaan, kamu sudah membaca apa belum? Ya, nanti alasannya banyak. Miss sulit Miss, Miss nggak ada jawabannya Miss. Udah tak baca-baca Miss, tapi nggak ada jawabannya. Enak sekali. Ya, ya hampir sebagian rata-rata gitu. Misalnya kasih soal LKS kalau udah tatap muka ya, Miss banyaknya Miss. Padahal hanya pilihan ganda aja. Itu pilihan gandanya ada bacaannya, ada soalnya. Ya, tinggal baca, ada bacaannya, nanti baru dijawab soal-soalnya itu. Sudah ada di buku, tapi masih bertanya lagi, Miss enggak ada loh Miss jawabannya Miss, udah tak baca-baca loh Miss, udah tak bolak-balik, gak ada loh Miss, mana ya jawabannya Miss? Ya, itu kebanyakan orang Indonesia kita seperti itu. Sebelum sesuatunya bilangnya nggak bisa, belum berusaha dulu. Gimana kita mau bersaing? Ya, istilahnya belum berperang kita udah mati duluan. Ya, belum maju berperang tapi kita udah mati duluan, takut. Padahal kita nggak tahu, belum lihat lawannya, lihat lawan belum, maju bertempur belum, tapi udah takut duluan. Ya, itu yang harus dihilangkan. Biar kita bisa menghadapi persaingan para pedagang di internasional, biar kita bisa bersaing anak-anak. Ya. Mental kita harus kuat. Semua itu harus dihilangkan. Ya. Nah, ini upaya menghadapi persaingan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tinggal 5 menit ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah itu ya, tapi memang kenyataan ya, kadang misalnya juga pikir, misalnya ya mungkin bukan hanya pelajaran misalnya, atau pelajaran yang lain ya, belum berusaha, atau matematika lah, ya soal matematika hitung-hitungan, sudah dikasih tahu missnya, caranya gini, rumusnya ini, kerjakan, ya, ngotak-atik si siswa, belum dia ngotak-atik, belum lihat rumusnya, dia udah bilang, aduh susahnya soalnya ini. Padahal dia belum berusaha. Belum otak-atik, belum ngitung. Dia bilang, ih susahnya, dari mana susahnya? Kamu belum berusaha. Ya, kalau kamu sudah berusaha, udah tahu otak-atik, ngitung-ngitung, pasti tahu. Ya, gak bingung lagi. Ya. Nah itu, kita mental kita seperti itu anak-anak. Ya. Pasti kalian juga ngalami lah. Ya. Misalnya juga sebagai pelajar ya, misalnya dulu sama seperti kalian juga mengalami seperti itu. Dikasih gurunya soal, ibu guru ya, bapak ibu yang ngasih soal. Hanya dilihatin aja. Baru ngelihat soalnya, malesnya ngerjain soal banyak banget. Padahal misalnya sebelum tahu, misalnya sebelum mengerjakan. Ya. Misalnya sebelum baca itu soal tapi udah mengeluh. Ya. Samalah seperti kalian, ulangan juga gitu. Materinya ini ya, kisi-kisinya ini ya sudah ada dijelas kasih. Wih banyak Miss. Berapa bab ini Miss? Ya. Aduh sulit dah nih, dihafal lagi. Siapa yang suruh ngafal? Misalnya nggak ada yang suruh ngafal. Suruh dipahami. Dibaca. Kalau kalian membaca berulang-ulang kali, ya pasti kalian bisa mengerti, memahami, cepat nangkapnya. Ya,
Misalnya dulu SMP, SMA, kalau ulangan memang misalnya suka pelajaran sosial, ya. Misalnya hafalan itu cepet banget dah. Jadi kalau udah soal hafalan, wah, misalnya baca, ya. Misalnya kalau malam itu misalnya hanya baca aja, misalnya baca berkali-kali tapi tidak misalnya hafal, hanya baca bolak-balik, dipelajari lagi, dibaca lagi, bolak-balik seperti itu. Tapi sambil misalnya sepahami, sambil diingat, oh bolak-balik seperti itu. Besoknya sebelum ulangan pagi di sekolah, sebelum bapak ibunya masuk, belum bel berbunyi, misalnya sudah baca, sama seperti kalian ya. Jadi pagi-pagi mau ulangan sebelum miss-nya datang kita udah baca lagi. Misalnya ulang lagi, misalnya saya akan baca lagi. Tapi misalnya bacanya dalam hati, tapi sambil pelan-pelan, oh ya, dipahami. Ya, jadi pada saat soal keluar, oh gampang. Oh tadi baru dipelajarin seperti ini. Ya, itu. Beda dengan cara menghafal. Kalau kalian menghafal, malam hari ini kalian hafal. Terus besok paginya lupa. Kalau metode hafal, lupa. Besok paginya akan lupa. Ya. Nah itu, jadi udah besok pagi dikasih soal, aduh apa ya, padahal aku udah belajar loh, udah hafal ya, apa ya? Karena tidak memahami. Ya. Nah itu kendalanya, banyak sekali kendala. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, misalnya sudah jelaskan. Ya. Jadi di sini ada kesimpulannya, nanti kalian bisa baca. Ya. Untuk bersaing di pasar internasional tentunya kita harus memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dalam suatu atas produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi kita harus ada memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Keunggulan mutlak memang menjadi salah satu kelebihan bagi suatu negara. Ya. Kalau sudah memiliki keunggulan mutlak, dia memiliki kelebihan dalam suatu negara tersebut. Namun, jika suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut dapat mengandalkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Ya, dari materi yang kita pelajari hari ini tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Kalian sudah tahu, sudah bisa jelaskan. Ya, kesimpulannya juga sudah. Ya. Berarti materi kita sudah selesai. Ya, berarti hari Jumat ini kita libur lagi Jumat, enggak ketemu lagi pelajarannya misalis. Ya mungkin kalian ngomong, yes, enggak ketemu pelajarannya misalis. Yes, hari Jumat libur. Ya, sama kayak misalis dulu pelajar juga sama. Kalau Bapak Ibu guru yang enggak datang, enggak masuk, wah senangnya luar biasa. Ya, apalagi murid-muridnya itu kalau zamannya misalnya dulu sekolah ya pasti sama ya. Jadi kalau ulangan, bapak ibunya, aduh semoga bapaknya nggak masuk, semoga ibunya nggak masuk. Kita udah mendoakan yang jelek-jelek banget ya untuk bapak ibu guru. Ya, nah itu ya. Tapi itu adalah pengalaman. Ya, pasti kalian juga mengalami, misalnya juga mengalami masa-masa ya masa indah-indah sekolah ya. Nah itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa Elis akhiri dan pembelajaran kita sudah selesai. Nah, di Moodle ya, nanti kalian bisa lihat ya, di Moodle itu kalian bisa lihat di situ ada forum diskusi. Ya, nanti dicek ya untuk pelajaran keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif, di situ ada forum diskusi. Silahkan kalian kerjakan, langsung chat di situ. Kalian kerjakan ya. Kemarin misalnya cek ada yang sudah ngerjakan di kelas ya, di kelas 9A ya. Sydney kayaknya sudah selesai mengerjakan. Ya. Sydney kelas mana ya? Kelas ini bukan ya. Nah, itu sudah ngerjakan. Jadi ada forum diskusi, boleh kalian jawab ya. Nanti kita akan
misalnya saya akan baca satu-satu, kita pilihlah beberapa ya menurut pendapat kalian. Misalnya saya hanya pengen tahu pendapat kalian, silakan kalian nanti akses di Moodle, dibuka pelajaran keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Ada forum diskusi, silakan dijawab di situ ya. Pendapat kalian, misalnya pengen tahu pendapat kalian ya. Oke, itu aja. Terus sama juga nanti kalian pelajari juga, karena minggu ini libur kan, hari Jumat. Nanti kalian pelajari juga halaman 123 uji kompetensinya. Ya, uji kompetensi 3-nya kalian pelajari juga. Nanti minggu depan nanti kita bahas sama-sama ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Miss Elis minta tolong tutup dalam doa. Beni bisa bantu dalam doa, Beni? Bisa, Miss. Iya, thank you, Beni. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami pada saat IPS, Tuhan. Dan sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami, Tuhan berkati kami. Supaya kami dapat mengerti pelajaran selanjutnya dan berkati Miss Elis yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Beni. Terima kasih semua. Tetap sehat, tetap semangat. Jaga kondisi tubuh masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat siang. Masuk kan suara saya ini? Ya, baru. Oke. 4, 5. Oke, 6. Halo, ya. Oke, bisa kita mulai aja ya langsung ya, karena jam sudah lewat. Ya. Oke, Mister bisa minta tolong CJ berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Halo CJ. Oke, tidak ada respon. Ya, Mister bisa minta tolong Jesse untuk berdoa. Oke, tidak ada respon juga. Sudah 2 anak dipanggil tidak ada respon, tapi ngasih jempol. Ya, saya harap kalian masih standby, tidak ada yang buka aplikasi lain selain Zoom-nya. Oke, Mister bisa minta tolong Ivan untuk berdoa. Halo? Ya, Mister. Ya, bisa minta tolong berdoa, Van. Oke, Mister. Nah, berdoa. Tuhan Yesus, setelah kita akan belajar IPA, Tuhan, yang dipimpin oleh Mister Niko, Tuhan. Berkati Mister Niko yang akan mengajari kami. Semoga apa yang diberikan oleh Mister Niko bisa kami pahami dan kami dengar, Tuhan, dengan baik. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, terima kasih. Oke, pelajaran kita sekarang sudah sampai di kelainan ya. Kelainan atau penyakit yang terpaut oleh kromosom. Masih gak jauh-jauh dari persilangan-persilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, jadi ada yang banyak yang bilang kalau memang penyakit itu diturunkan ya juga. Penyakit itu juga diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya atau keturunannya. Ya, misalkan contoh kayak ayah begitu ya. Ayah memiliki riwayat diabetes,
pasti anaknya juga akan rentan terkena penyakit diabetes. Ya. Nah, tapi untuk kasus di mana penyakit yang terpaut oleh kromosom, ya, ini penyakit yang memang seperti terjadi, ya. Penyakit ini sudah ada ketika si anak ini sudah lahir, begitu. Karena awal mulanya itu adalah awal mula penyakit ini terjadi karena adanya mutasi genetik. Itu mutasi genetik disebabkan oleh macam-macam ya peristiwanya. Mungkin kebiasaan ibunya ketika lagi hamil seperti itu, atau mungkin memang terkena paparan zat-zat yang yang istilahnya merusak, seperti mungkin kena paparan sinar mungkin gitu kan, kena sinar ultraviolet kebanyakan mungkin dan lainnya gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya mutasi genetik sehingga kromosom jadinya terpaut atau membawa suatu penyakit begitu ya, suatu gen penyakit gitu. Nah, penyakit ini gitu ya, kalau memang sudah terjadi dan ada selanjutnya di keturunannya, itu sudah tidak bisa disembuhkan. Alias maksudnya misalkan saya menderita penyakit ini gitu ya, saya menderita penyakit ini meskipun dibawa ke rumah sakit pun dokter pasti sudah bilang, oh ini sudah bawaan dari lahir seperti itu. Nah, jadi sudah tidak bisa disembuhkan, atau meskipun bisa disembuhkan kemungkinannya itu sangat kecil. Nah, penyakit ini juga bersifat homozigot resesif atau gen letal. Maksudnya itu gini. Kemarin kan kita belajar di pertemuan pertama itu kan ada yang namanya kromosom tubuh ya, atau autosom. Ya. Nah, yang kemarin kita perjelas itu kan kalau autosom itu kan gini ya. Ada macam-macam juga genotipnya, tergantung dari sifat yang ada, gitu kan. Nah, ini misalnya nih semua ada penyakit begitu ya, ada penyakit, misalkan dia penyakitnya ini adanya kelihatannya di gen resesif gitu ya, berarti kita sudah bisa nebak, oh ini orang ini penderita penyakit ini ada di gen resesifnya gitu. Kalau misalkan penyakit ini ada di gen letal atau gen yang dominan gitu ya, nah ini yang sulit gitu, karena setiap ada gen dominan sudah pasti penyakitnya tersebut kelihatan secara tampilan mata atau fenotipnya. Nah, selain penyakit yang yang nyangkut di gen autosom atau gen kromosom tubuh, ada juga yang nyangkut di kromosom kelamin. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan pelajari bersama. Kita lanjut dulu ke beberapa penyakit yang terpaut atau memang disebabkan karena adanya autosom gitu ya. Penyakit yang nyangkutnya di autosom atau di kromosom tubuh. Dibagi lagi, jadi ada yang dominan ya, dan juga ada yang resesif. Nah, kalau yang dominan ini ada jenis penyakitnya antara lain polidaktili, sindaktili, sindrom Huntington, dan thalassemia. Tuh. Ya, seperti biasa kalau memang kalian ada pertanyaan silakan masukkan saja di kolom chat atau mau raise hand untuk untuk bertanya ya, untuk supaya saya bisa memberikan kesempatan bertanya. Jadi ini kalau empat penyakit ini gitu ya, 4 penyakit ini karena terpaut oleh autosom dominan gitu ya, sudah pasti ketika ada orang normal menikah dengan orang yang terkena salah satu ini gitu ya, keturunannya
karena dominan itu selalu persentasenya lebih besar ya kan daripada yang resesif gitu ya atau yang kalah, pasti akan sering terlihat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga anak yang dilahirkan dari pasangan ini gitu ya, pasangan orang yang terkena penyakit ini itu normal. Tapi kalau memang sesama gitu ya, sesama orang yang terkena penyakit ini gitu ya, keturunannya sudah pasti terkena penyakit ini. Tuh. Saya lanjutkan. Nah, ini beberapa penyakit-penyakitnya. Yang pertama ada polidaktili dan sindaktili. Yang membedakan adalah kalau polidaktili itu adalah kondisi di mana jumlah jari tangan itu lebih dari normal. Tuh, biasanya mungkin ada di salah satu jari begitu ya. Itu juga sudah termasuk polidaktili dan bahkan di keseluruhan gitu ya, jari tangan, jari kakinya itu jumlahnya lebih gitu. Nah, berikutnya ada sindaktili. Kalau sindaktili ini kebalik apa ya? Bukan kebalikan, tapi kondisi jari-jarinya itu saling melekat. Itu maksudnya saling nempel gitu loh. Saling nempel sehingga kelihatannya mungkin ada beberapa seperti tangannya alien, tiga begini atau mungkin begini gitu ya. Atau mungkin nyambung gimana gitu. Kayak jari-jarinya itu ada yang tersambung begitu. Ini namanya kondisi sindaktili. Nah, kalau kalau di sekitar kehidupan saya gitu ya, ada teman saya, teman kuliah itu yang pengidap salah satu ini, ya dia pengidap sindaktili gitu. Di mana bentuk tangannya itu sama seperti contoh gambar yang di sebelah kanan yang saya berikan ini, gitu. Nah ini saya bertanya begitu ya. Ini kenapa apa bagaimana? Oh ini bawaan dari lahir, bawaan dari lahir, kan? Oh sudah dari lahir begini. Terus kan saya tanya kalau memang sudah dari lahir berarti orang tua ada gitu kan? Ya dia jawabnya gitu. Iya ada dari ibu saya. Oke dari ibu. Kemudian pernah suatu kali begitu ya. Pernah suatu kali keluarganya berkunjung begitu kan. Kita lagi kerjain tugas di kos begitu kan, di kosnya dia. Suatu kali itu keluarganya berkunjung sama adiknya juga, dia punya adik 2. Nah, saya lihat kondisi adiknya pun juga sama gitu. Kondisi adiknya juga sama. Nah, besoknya tuh kan akhirnya saya tanya tuh kan. Oh, adikmu juga sama kondisinya. Iya, sama semua kondisinya. Ini kan memang salah satu jenis penyakit yang memang terpaut oleh gen gitu, terpaut oleh genetik gitu. Kebetulan kita kan kuliahnya di biologi dulu kan pasti ngomongnya ngerti lah ya. Ngomongnya pasti sudah sampai ke situ kan gitu ya. Ya udah ngerti nih awal saya kira aja awalnya ini kutukan begitu kan. Dia sempat ngomong kayak gitu loh. Saya ngira nih kelahiran saya ini merupakan sebuah kutukan begitu karena saya tidak memiliki jari yang sempurna gitu dia bilang. Tapi ternyata begitu saya melihat ibu dan adik-adik saya dan sampai juga saya belajar di di biologi sini begitu dia bilang akhirnya saya tahu kalau memang ini merupakan penyakit genetik. Dan dia bilang juga mungkin nanti kalau misalkan saya menikah dengan seorang laki-laki normal ada kemungkinan anak saya juga pasti akan terlahir sama seperti saya gitu dia. Ya, karena memang dia terpaut autosom dominan gitu. Jadi gambar genotipnya itu kayak gini. Nah,
Kan kalau pasangan gen itu kan dalam satu alel itu kan pasti 2 ya istilahnya jumlah gennya ya 2 kan. Misalkan anggaplah penyakitnya polidaktili gitu ya. Kan kemungkinannya ada 3 kan. Kalau nggak begini, atau nggak kecil semua. Ya kan? Besar semua, homozigot dominan, heterozigot, atau homozigot resesif. Nah, yang terpaut penyakit ini, nah ini yang penyakitnya. Tuh, ini gangguan. Nah, yang ini normal. Tuh, makanya teman saya bilang seperti itu. Kalaupun saya menikah dengan seseorang yang normal, ada kemungkinan bahwa anaknya nanti akan menderita penyakit yang sama. Tuh, karena ya gitu. Kalau kalian lihat kan misalkan yang ini menikah dengan yang normal. Anaknya pasti presentasinya gimana? Persentasenya gimana? Kira-kira. Kalau misalkan mereka nikah, contoh deh, yang ini cewek gitu ya, yang ini cowok. Nah, anaknya gimana? Nanti. Silakan. Kalau kalian nggak mau ngomong, bisa masukin di kolom chat aja jawabannya. Bagaimana persentase anaknya? Aduh. Berapa persen? Ya, betul sekali ya. Jadi, oke, terima kasih. Nih ada Giovanna yang sudah membantu menjawab. Anaknya pasti akan 50%, 50%. Di mana 50%-nya dia mengalami gangguan, 50%-nya dia normal. Tuh. Tapi ingat ini masih kemungkinan, belum pasti ya. Belum pasti. Soalnya kemarin saya ngajar di kelas sebelumnya gitu ya. Itu ada yang bilang gitu. Ini berarti kan sudah pasti misalnya anak pertama lahirnya udah pasti gangguan, anak kedua lahirnya normal gitu. Enggak ya. Berarti anak ketiga kayak gimana Mister gitu dia nanya. Enggak ya, ini bukan suatu angka pasti. Jadi ini peluang bagaimana nanti anaknya ketika lahir, apakah dia akan mengalami gangguan, apakah dia akan normal seperti ayahnya. Gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Bisa? Ya, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ada sindrom Huntington, gitu ya. Sindrom Huntington ini adalah kerusakan saraf, gitu ya. Jadi bisa menyebabkan pergerakan tubuh dari penderitanya itu terganggu. Contohnya kayak apa ya? Kelihatannya dia normal, tangannya itu terlihat normal, cuman dia tidak bisa memegang sesuatu gitu. Kayak jarinya itu kaku padahal kelihatannya normal. Gitu. Dilihat dari struktur sarafnya dilihat dari struktur anatominya pun normal gitu, nggak ada gangguan nggak ada bagian patah di sini atau apa gitu. Tapi dia terkena sindrom Huntington. Ini Mister tidak tampilkan gambar karena memang sindrom Huntington ini lebih enak ditonton videonya gitu. Nah, kalian bisa tonton sendiri di YouTube.
Nah, selanjutnya ada talasemia. Talasemia ini apa ya? Kelainan pembentukan hemoglobin sehingga jumlah sel darah merahnya itu sedikit. Kemudian selain itu bentuk sel darah merahnya itu abnormal dan ukurannya kecil. Jadi kayak orang kena anemia padahal sudah didonor, ditransfusikan darah, tetap kena anemia. Tuh, karena kan sel tubuh kita ini kan apa ya, apalagi sel darah itu kan terus beregenerasi ya. Sel darah itu kan waktu atau umur kehidupannya itu kan sedikit ya, nggak lama gitu. Sel darah merah itu kalau nggak salah berapa ya umur hidupnya itu sekitar 2-3 bulan. Tuh, umur hidupnya sel darah merah itu cuma 2-3 bulan. Dan kerjaannya cuma muterin muterin tubuh kita doang, dari jantung, paru-paru, seluruh tubuh kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kena talasemia ya akan sulit gitu. Jadi orang tuh lebih rentan terkena penyakit jadinya karena distribusi ininya kan terganggu gitu ya. Distribusi nutrisi tubuhnya itu kan terganggu. Makan juga enggak maksimal masuknya gitu. Padahal udah makan yang enak-enak kayak gitu ya. Tapi kena talasemia jadi tidak bisa maksimal. Oke, itu tadi yang penyakit terpaut oleh autosom dominan, alias kalau misalkan dia ada kelihatan genotip dominannya atau genotip yang huruf besarnya, itu sudah pasti penyakitnya terlihat juga secara fenotip atau secara tampak mata. Nah, berikutnya ini adalah penyakit yang terpaut autosom resesif, di mana kalau misalkan ini kebalikannya gitu ya. Ini kebalikannya. Kalau misalkan kita pakai ini ya. Contoh nih kan albino sama anemia sel sabit ya. Pakai huruf A deh. Seperti biasa. Kalau gini ada 3 ya. Nah, ini tadi kan gangguan ya. Kalau yang di terpaut autosom dominan. Tapi ini yang normal. Nah, yang ini yang gangguan. Itu bedanya. Kebalikannya dari yang tadi. Nah, contoh penyakit pertama adalah albino. Albino itu adalah adanya kegagalan dalam pembentukan pigmen melanin yang berfungsi untuk melindungi sinar UV. Makanya kalau orang kena albino itu kulitnya pasti putih semua. Itu ya. Nah, genotip normal itu tadi ya seperti yang Mister jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan orang yang genotipnya dominan semua atau heterozigot itu juga itu termasuk normal. Nah, sedangkan kalau dia terkena albino, genotipnya pasti A kecil, sudah pasti. Balik lagi ke slide sebelumnya ini, hilang. Nah, ini ya. Nih. Nah, kalau kasusnya seperti contoh foto yang Mister berikan di bagian bawah begitu, di mana bapaknya ibunya normal itu ya, anaknya albino. Lah kok bisa? Kira-kira coba berikan saya alasan. Nih kalian lihat nih kan di foto nih, ibunya, bapaknya normal. Anaknya albino. Tuh. Mana orang albino ini banyak sekali di di daerah Afrika situ, bahkan orang yang albino ini dikucilkan gitu ya.
orang-orang albino di sini nih di Afrika tersebut dikucilkan karena mereka dianggap sebagai apa ya, keturunan setan gitu dibilangnya. Ya. Dan ada yang bilang kalau memang albino mesti dimusnahkan karena merupakan suatu kutukan bagi wilayah gitu. Jadi sadis banget ya orang-orang di sana begitu ya, karena menganggap sebuah penyakit secara genetik itu dipercaya membawa suatu bencana, padahal sih enggak gitu. Ya, balik lagi ke gambar ini. Kira-kira kenapa? Apakah si anak ini merupakan anak pungut? Sepertinya tidak, karena kalau dilihat tampilannya mirip dengan orang tuanya. Ya kan? Nah, tapi kenapa ketika orang tuanya normal, anaknya albino? Loh, kok bisa? Oke, baru satu orang yang memberikan pendapatnya. Nanti saya rangkum aja ya pendapatnya ya, Tok. Kalian tinggal masukin aja ke dalam kolom chat. Yuk, baru satu pendapat yang masuk. Yang lain? Belum jam 1 ini. Belum bobok siang nih, si Bolang aja belum main kok. Udah pada tidur nih. Ayo gimana? Masa satu orang aja yang dari tadi ngasih pendapat ini? Yuk, kira-kira kenapa? Nih, tak tulisin nih sebelahnya. Anak. Kok malah next dia. Anak albino. Berarti kan ini ya genotipnya. Anak albino. Kemudian orang tua. Perempuannya apa? Yang lakinya apa? Baru satu pendapat yang masuk sudah benar jawabannya. Ayo coba yang lain.
Yuk, ini tidak ada yang merespon nih. Serius ya, mending kalian leave aja dah ketimbang ikut pelajaran tapi nggak mendengarkan. Yuk, masa dari tadi saya bertanya nih, ada berapa menit nih tadi nih? 10 menit yang lalu saya nanya nih. Cuman satu orang aja yang respon, coba nah. Oke, gimana? Ini jangankan saya suruh unmute ya. Ini kalian saya minta chat aja, jawaban di chat aja gak ada yang respon juga deh. 21 orang ada di sini nih. Cuman 2 yang respon. Aduh. Ini mumpung siang-siang nih, kalian mending tidur siang kan kalau jam-jam segini nih. Leave aja udah. Ketimbang diem-diem aja tapi nggak ada interaksi terjadi begitu. Buat apa juga saya ngomong di depan kamera kalau kayak begini nih. Masa dari tadi yang interaksi sama saya cuma 1 orang aja. Yuk.
Ini bakal diem aja terus nih kayak gini nih kalau memang kalian tidak ada respon sama sekali nih. Oke, saya jelasin lagi nih ya. Kalau penyakit yang ini terpaut autosom resesif, ingat ya, ini genotip. Ya Allah, ini genotip. Ingat fenotip. Yang ini nih, tampilan fenotip. Yang kelihatan. Yang ini yang tidak terlihat. Perlu lagi saya setelin video yang pertemuan lalu. Yang tentang kacang-kacangan itu. Oke, kalau kalian banyak yang jawab, salah satu dari orang tuanya bawa gen albino. Kan balik lagi ke sini. Ini yang gangguan. Ini yang normal. Kalau misalkan salah satu orang tuanya kena albino. Tampilan fisiknya aja nih ibu ini normal. Bapak ini juga normal. Nggak ada albinonya. Kok bisa anaknya albino gitu loh. Salah satu orang tuanya mengidap gitu. Mana orang ini normal nih kelihatannya? Gimana? Kalau secara genotip gimana, Mister? Ini balik lagi sini. Nah. Ini secara genotip. Tampilan normal tuh kayak gini. Nih udah saya jabarkan nih. Udah tak kasih kurung kurawa sini. Tampilan normal. Yang ini gangguan. Berarti kan gangguan yang kita maksud di slide berikutnya apa? Albino kan? Terus kalau misalkan bapaknya itu kayak begini, ibunya seperti ini. Lah anaknya gimana caranya anaknya dapatnya ini gitu. Gimana caranya anaknya kok bisa ini gitu. Padahal bapak ibunya kayak begini. Ya kan ini jelas nggak mungkin. Karena ini ketemu ini udah pasti hasilnya adalah ini kan. Normal semua. Oke, sudah 2 orang yang benar. Yang lain gimana?
Oke, 3 orang sudah benar. Ya udah, langsung kita bahas. Kalau anaknya seperti ini, berarti kan bapak ibunya ini dong, ya. Kok bisa? Pisah-pisahin dulu, habis itu temuin jadi satu. Hasilnya udah pasti kan gini kan, ya. Nah, ini kalau kita jadikan satu, balik lagi ke atas. Nah, normal. Ada 3 normal. Terus 1 albino. Kalau dipakai persentase, jadinya berapa dari 100%? Normal berapa persen? Albino berapa persen? Iya. Ini jadinya normal 75%, albino 25%. Pas di keluarga yang difoto ini, anaknya kena 25%-nya ini. Itu mungkin nanti kalau misalkan si bocil ini yang albino ini punya adik gitu ya. Ya mungkin adiknya bisa jadi normal 75% karena masuk 75%. Bisa jadi juga adiknya albino karena 25%. Tuh. Mister. Ya, gimana Ben? Kalau misalnya orang tuanya punya anak 4 gitu, kemungkinan yang kena albino itu 2, bisa nggak, Mister? Bisa, meskipun presentasenya ini 75 berbanding 25 ya gitu ya. Tetap yang namanya peluang, ya yang namanya peluang, apalagi ini peluangnya kan tidak terhingga ya, maksudnya bukan peluang yang habis gitu loh. Beda kayak kita ngambil bola dalam kantong. Kalau kita ngambil bola dalam kantong itu kan peluang yang bisa habis. Atau mungkin kita gitu. Ya, lanjut. Ya, ini sama anemia anemia sel sabit. Jadi mirip-mirip seperti talasemia, cuman bentuk sel eritrositnya atau sel darah merahnya itu berbentuk seperti bulan sabit, di mana sama gejalanya sama seperti orang talasemia. Kalau orang kena anemia sel sabit ini lebih rentan dalam pernapasan karena oksigennya tidak maksimal disalurkan. Nah, berikutnya adalah kelainan gonosom. Tadi kan baru autosom ya, baru autosom atau kromosom tubuh. Nah, ini adalah gonosom atau kromosom kelamin. Masih ingat kan laki kromosom kelaminnya apa? Perempuan kromosom kelaminnya apa? Simbolnya. Kromosom kelaminnya laki-laki simbolnya apa? Kromosom kelaminnya perempuan simbolnya apa? Oke, yang laki XY, yang perempuan XX. Itu ya. Nah ini kalau yang penyakit terpaut oleh kelainan gonosom atau kromosom kelamin itu biasanya di kromosom X-nya itu ada ininya, ada penyakitnya gitu, nyangkut di sini gitu. Biasanya tuh nyangkut di sininya gitu. Contohnya kayak buta warna tuh ada CB-nya gitu. Kalau
ini ada, kalau anodontia ada huruf A-nya di sini kayak gitu. Oke, untuk penjelasan penyakit berikutnya Mister akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya. Ingat ada interaksi sedikit. Nah, kalau misalkan kita pelajaran online nih biar enggak bosen juga ya. Dulu biar kalian juga yang belajar yang nggak bosen, saya juga ngajar yang nggak kayak patung, begitu saya nanya nggak ada yang nyautin, ya. Kalau memang kalian nggak ngerti, tanyain aja, masukin aja di kolom chat. Kalau memang kalian nggak ngerti, tanya. Kalau nggak bisa ngetiknya, silakan kalian raise hand atau misalkan kalian mau langsung unmute gitu ya. Silakan, tidak apa-apa. Bisa saya ulangi lagi menjelaskan, tuh. Oke. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Mister bisa minta tolong Benny untuk berdoa? Bisa, Mister. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami pada saat pembelajaran IPA. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan, tolong berkati kami, supaya kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan lancar Tuhan, dan juga berkati Mr. Niko yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.